nggak logis. Iya, itu menurut pemikiran Anda. Bukan, itu secara umum itu memang nggak logis. Iya. Ya, tapi kenyataannya ada yang melakukan berarti kan. Ya iya, namanya kebodohan gitu, gimana Pak? Kan udah dibilang itu adalah tradisi. Ya iya, itu tradisi yang diturunkan gitu loh. Nggak apa-apa dia bodoh, itu menurut kita kan begitu. Berarti iya kan, kalau namanya diperintahkan itu tidak berakhir dong, karena dia itu dengan sifat kekalnya. Yalah, dengan sifat kekalnya berarti perintahnya juga itu harusnya kekal. Kok ada perintah yang on off? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. bukan. Yang kita tanyakan kan pengadilan Tuhan kan? Iya, keadilan Tuhan kan, kita bicara pengadilan Tuhan. Terus apanya kita tanyakan keadilan Tuhan? Loh, di mana keadilan Tuhan? Misal ada orang yang membunuh orang lain, terus keadilan apa yang diterima sama orang yang dibunuh ini, misalnya gitu? Atau ada orang yang kecurian, yang mencuri dua belah pihak, bukan satu orang? Makanya di akhirat itu ada pengadilan. Iya, di sana nanti baru diadili. Loh, apa yang diadili terhadap korban? Iya kan, di dunia ini kan dikasih orang akal. Apa gunanya akal kalau kau tidak pergunakan? Apa gunanya kau dikasih hati kalau kau tidak pergunakan? Itu tadi, itu bahasa yang tadi saya katakan sesuai Quran, bahwa Allah itu menghilangkan pada diri kita sikap kefasikan dan ketakwaan. Kenapa harus ada kefasikan? Kenapa Tuhan tidak menciptakan kebaikan aja gitu? Supaya tidak ada pengadilan, tidak ada pengadilan? Itu kan ujian. Iya, untuk apa harus diuji? Ya untuk mengetahui siapa yang Manusia diciptakan bagus, untuk apa? Kan sejak semula manusia diciptakan bagus. Aduh, Mbak nggak nyambung lagi. Loh, coba aku tanya Bapak, kodrat manusia, fitrahnya manusia begitu dilahirkan kan bagus Pak? Tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Semua manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, suci kan? Cuma dengan berjalannya waktu, berubahnya struktur biologisnya dari bayi menjadi anak-anak menjadi remaja, lalu kemudian dia sudah mempergunakan akal pikirannya. Disitulah kemudian manusia itu terjebak oleh dua hal, yaitu perbuatan baik dan perbuatan dosa. Apa yang membuat manusia itu terjebak? Nafsunya, dikuasai oleh nafsunya. Nah, hawa nafsu itu dari mana? Kan dari Tuhan. Kenapa Tuhan harus memberikan hawa nafsu? Iya kan? Betul. Di dalam agama kami ada namanya nafsutul mutmainnah, ada nafsutul ammarah bisu, ada namanya nafsu bisu. Ya, nafsu yang tenang. Ada nafsu yang membeludak amarahnya, tidak bisa dikendalikan. Itulah emosi tadi. Jadi emosi itu bagi kami dalam Islam itu adalah setengah dari kegilaan. Kenapa Tuhan harus dia susah memberikan mengendalikan dirinya? Iya, kenapa Tuhan harus memberikan yang seperti itu, yang tidak baik itu? Kan fitrahnya sejak semula. Kembali lagi saya katakan, Mbak, itu ujian, manusia hidup diuji kan? Iya, menurut maksud saya gini Pak, kenapa harus diuji gitu loh? Enggak. Kang Anda itu kan dikasih akal, mencoba Tuhan memberikan akal. Ya tanya Tuhan gitu. Tuhan kenapa harus memberikan itu? Ya kan Tuhan yang nyiptain. Saya kan sudah tahu itu Mbak. Kami orang Islam itu sudah paham bahwa kami diuji, makanya kita ada namanya ketakwaan sebagai pusat pengendali dalam hidup supaya bisa mengimbangi perbuatan yang salah dengan kebaikan. Kan manusia sejak semula diciptakan kan fitrah baik gitu loh. Fitrah memang ketika dilahirkan. Apanya? Apa yang bisa membuat manusia itu berubah? Adam sejak diciptakan juga dia sudah dosa. Oh, beda penciptaan Adam dengan kita manusia prosesnya, Mbak. Berarti ada ketidakadilan. Kenapa tidak ada? Iyalah, Adam tidak dilahirkan, kita dilahirkan. Adam sebelumnya di surga. Begitulah caranya Allah berproses. Allah yang berproses atau manusia yang berproses? Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Dia ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, bahwa kalau Allah ingin menghendaki sesuatu, kum fayakun, jadi maka jadilah. Proses Adam dari turab itu tanah liat, itu juga proses, tidak langsung jadi manusia, juga butuh proses. Bukannya Allah hanya perlu berkun fayakun, kun maka jadi? Iya, kita kini kan harus meyakini bahwa kita berasal dari keturunan Adam. Adam ketika dipertemukan Hawa, maka lahirlah Habil dan Qabil. Dari Qabil dan Qabil itu juga lahirlah Ikrimah dan saudaranya yang lain. Kemudian turun-temurun itu kita berkembang biak sampai hari ini. Kain Habil, Ikrimah. Iya, itu saudaranya semua. Dari Nabi Adam. Namanya Mbak Agatha ini kan tadi saya dengar tidak beragama, berarti ateis kan? Bukan, tidak beragama bukan artinya ateis. Iya, saya pahami seperti itu, ya saya pahami, ya terserah Mbak aja mengertikan. Bukan, ateis itu tidak mengimani adanya Tuhan, itu ateis. Tidak beragama, beda dengan tidak beragama. Tidak percaya kan?
Yang bilang tidak percaya. Yang bilang tidak percaya itu apa? Karena tidak iman. Apakah agama sama dengan Tuhan? Kenapa? Apakah agama sama dengan Tuhan? Loh, yang menciptakan agama itu Allah. Yang menciptakan agama Kenapa Allah. disamakan? Iya. Sama. Agama. Iya. Kenapa? Kalau kita Kenapa? lihat di Quran, ini konsep saya ya. Kalau di Quran ya. Hah? Maka diciptakanlah langit itu 4 masa, 6 masa, 2 langit, 2 masa langit dan 4 masa bumi. 4 masa bumi. Terus 2 masa langit, 4 masa bumi, 6 masa. Ya. Jadi dia cuma menciptakan langit dan bumi aja gitu. Kenapa? Jadi Tuhan cuma menciptakan langit dan bumi aja gitu. Setelah itu barulah diciptakan malaikat, manusia, seluruh yang ada di bumi ini ciptaannya. Oke. Terus kapan diciptakannya manusia dari 6 masa ini? Ya, Mam. Ya, dari 6 masa ini, langit 2 masa, bumi 4 masa, total 6 masa. Itu baru langit dan bumi, Mbak. Belum ada. Berarti berapa masa? Oh, berarti beda. 6 masa Oh, langit dan bumi kan semuanya. gimana Pak? Langit dan bumi kan 6 masa, 2 langit, 2 masa langit, 4 masa bumi. 2 masa bumi. Jadi manusia berapa masa lagi totalnya? Aja, langit dan bumi aja. Baru langit, baru sama bumi. Ya kan udah diciptakan Adam. Oh, Adam itu masa yang ke-7. Bukan. Kenapa Adam? Kami tidak memahami manusia diciptakan hari ke-7. Kan yang diciptakan langit 2 masa, bumi 4 masa, total 6. Apa kan ada banyak ciptaan-ciptaan lain gitu. Halo? Iya. Apa? Iya. Iya, kain bumi atau pas nyiptain langit. Iya. Lagi. Apa tuh? Kan kalau saya jelaskan secara kitab suci saya, kan pasti Mbak juga nggak ngerti. Iya, ini mencoba mengerti nih, Pak. Makanya kita kan cukuplah. Tadi kan Mbak mengatakan bertanya tentang di mana keadilan Tuhan begitu. Makanya saya coba menjelaskan itu. Iya, jadi Tuhan nggak adil gitu kan, maksudnya kan? Adil lah. Saya bilang Tuhan tidak adil. Nggak adil lah, orang bikin dosanya di bumi, ditimbangnya nggak di bumi. Dan itu kan amal kebaikan itu Mbak Agatha tidak nampak. Nampak lah, kebaikan kok nggak nampak. Memberi makan orang kan nampak, kelihatan. Kelihatan lah. Kebaikan tuh nggak kelihatan, itu berarti nggak kebaikan dong. Orang bersedekah kan nampak. Itu jenis kebaikan. Iya, kan Anda bilang nampak nggak? Nampak kan kelihatan, kebaikan itu kelihatan. Tidak, iya kebaikan tapi amalnya tidak kelihatan. Nah, amalnya, ya amal itu kan perbuatan. Iya tapi tidak nampak. Nampak lah, kok nggak nampak? Gimana? Sama nggak saja. nampak? Sama saja mau katakan bahwa anginnya itu warnanya merah atau angin itu warnanya merah. Seperti bibirnya Orang masuk angin itu nggak logis dikerokin. Bahkan menurut medis pun orang masuk angin itu artinya kembung di lambung, nggak ada hubungan dengan badan. Makanya kalau lihat tapi kenyataan ada juga yang melakukan itu Mbak. Tidak bisa itu kebodohan, itu kan namanya mitos yang menjadi paradigma di masyarakat. Itu menurut sudut pandangan Anda. Loh Anda enggak Pak, mengatakan nggak boleh. cuman di Konoha itu kayak gitu Pak. Di luar negeri nggak ada orang dikerokan. Tidak ada masalah. Iya, karena memang secara medis pun kan namanya manusia berakal. Yang kembung di perut di punggung kan nggak nyambung. Itu makanya saya bilang itu adalah tradisi yang nggak logis. Iya, itu menurut pemikiran Anda. Bukan, itu secara umum itu memang nggak logis. Iya. Ya, tapi kenyataannya ada yang melakukan berarti kan. Ya iya, namanya kebodohan gitu, gimana Pak? Kan udah dibilang itu adalah Kenapa dia bodoh? tradisi. Ya iya, itu Kenapa tradisi dia yang bodoh? diturunkan gitu loh. Nggak apa-apa dia bodoh, itu menurut kita kan begitu. Berarti orang yang tidak Iya, melakukan itu jadi kan analogi tidak. Anda dengan mengatakan amal nggak kelihatan itu nggak relate, memang nggak relate dengan analogi Anda juga nggak relate itu. Oh ya terserah di situ. Bukan masalah Itu terserah di situ gitu loh. Kenapa sesuatu ini itu menurut tidak pemahaman agama saya. Kenapa Iya. Anda mau campuri persoalan agama saya? bukan mencampuri Pak. Maksud saya adalah begini, semua orang dikasih Ini kan saya akal. jelaskan. Halo, ini kan saya jelaskan agama saya, versi agama saya. Oh. Anda mau percaya? Tidak mau percaya? Ada masalah kan?
Bukan masalah mau percaya atau nggak percaya, semua itu bisa dijelaskan. Kenapa ada ajaran yang tidak bisa dijelaskan, gitu loh. Itu kalau begitu Kalau coba tidak bisa jelaskan. dijelaskan, untuk apa diajarkan? Iya, itu coba kita jelaskan apa? Nah itu tadi kamu mengatakan amal itu nggak kelihatan, perbuatan itu kelihatan. Kok enggak, itu jelas ada orang memberi, itu kan kelihatan. Menurut saya tidak, amal itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu perbuatan. Ya iya, perbuatan itu ya amal. Mana amalnya? Bisa Ya, nggak perbuatan dihitung itu amal amal. berapa? Tunggu dulu. Kan udah bertanya. Amal itu tidak kelihatan, amal itu kelihatan. Sekarang saya tanya, berapa besarnya itu amal yang sudah Agatha perbuat? Kalau Anda melakukan kebaikan, bisa nggak diukur? Kalau kelihatan, kan bisa diukur. Ayo. Bisa diukur, makanya ada orang yang melakukan sesuatu itu digaji. Apaan yang Ada diukur? ukurannya. Ada ukurannya. Mana ukurannya? Loh, kalau ada orang bekerja 8 jam, itu diukur dengan gaji, dengan upah. Kan segala sesuatu bisa diukur. Lain lagi tuh Mbak. Kok disamain gaji upah dengan Karena amal itu adalah pekerjaan. Loh, Anda yang tidak mengerti amal dong berarti. Anda yang tidak mengerti definisi amal. di situ Ada, itu kok nggak kelihatan gimana? Tunggu dulu. Kita kan mengatakan amal itu kelihatan. Kalau pemahaman Ya, iya. saya amal yang Oke, kelihatan ini saya kasih tahu ya Pak. Definisi amal adalah perbuatan, pekerjaan, tindakan sengaja yang didasari tujuan tertentu. Karena sudah ada tujuannya bisa diukur. Loh, itu definisi amal. Anda yang tidak mengerti definisi amal dengan mengatakan pekerjaan nggak kelihatan, kelihatan loh. Iya, mana Energi ukurannya? kita aja itu bisa dihitung yang keluar. Kita berjalan saja, kalori kita itu bisa dihitung. Nah, gimana? Tunggu dulu saya yang teruskan dulu. Ini kan menurut versi saya Mbak. Oh? Loh, versi Anda ini Pak. Anda itu kan semuanya Mbak Agatha ini kan tidak mengimani Tuhan. Berarti memang versi saya tidak pernah dan mengatakan itu. Ini makanya saya bilang saya tidak pernah mengatakan itu. Saya tidak pernah mengatakan saya tidak mengimani Tuhan. Makanya saya bilang Anda menyebutkan kata tapi tidak mengerti definisi kata. Iyalah, Anda kan tadi tuh menyebutkan sesuatu tapi tidak tahu artinya. Pada beberapa orang yang kita naikkan itu mengatakan kita tidak beragama. Saya ikuti dari tadi kita Tidak beragama bukan artinya ateis, Pak. Ya tapi kan kita mengatakan tidak Karena begini Pak, saya kasih tahu ya Pak. Bapak tahu agama Konghucu, Kongfusi, itu dia agama tapi tidak ada Tuhan. Jadi agama dengan Tuhan itu beda. Anda tidak mengerti definisi kata, tapi Anda mau menjelaskan sesuatu gitu. Menurut versi Anda. Bukan versi saya, itu secara umum. Ini nggak ada kita bicara versi suka-suka, nggak bisa. Saya tetap saja berpegang teguh kepada kitab suci saya. Saya nggak nanya itu, saya tidak mempertanyakan itu. Kita mesti masuk ke sana. Karena kalau kita bicara iman, kalau kita bicara tentang ketuhanan, berarti kita masuk ke ranah agama. Karena ada agama yang tidak punya Tuhan. Kalau bicara agama, belum tentu bicara Tuhan. Bicara Tuhan, belum tentu bicara agama. Terus apa namanya kalau bukan Tuhan? Lu apa Anda seminim ini literasinya terhadap agama-agama? Agama itu banyak Pak. Dan tidak semua agama itu punya Tuhan. Iya, kalau tidak punya Tuhan, terus apa namanya? Agama apa namanya? Tidak punya Tuhan bukan artinya tidak ada Tuhan. Nah itu beda, tidak punya Tuhan dengan tidak ada Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Iya, tapi saya tanya. Ateis tidak ada Agama. Tuhan. Tidak punya Tuhan Dulu. bukan ateis. Tunggu dulu, kita kan bilang semua orang punya agama kan? Nggak semua orang punya Tidak agama. ada. Nggak semua orang punya Tidak ada agama. Tuhannya kan? Iya. Tadi kita mengatakan tidak punya Tuhan. Toh? Gimana? Terus agama apa itu namanya Mbak kalau tidak punya Tuhan? Konghucu itu nggak punya Tuhan Pak. Serius, Bapak nggak pernah keluar dari goa. Keluar kemana? Tidak usah kita bicara tentang keluar. Saya ini guru. Loh, karena gini Pak, Bapak benar-benar minim sekali tentang literasi. Asli. Serius, Bapak tidak tahu. Begitu banyak agama yang tidak memiliki Tuhan. Bapak tidak tahu Kok ini? agama tidak ada Tuhannya? Coba cari lagi deh. Tuhan Anda tidak tahu. Ada agama itu yang tidak punya Tuhan. Tuhan Anda nggak tahu ini. Serius. Astaga. Mana? Loh, kok mana? Buddha itu ada yang tidak punya Tuhan. Bahkan Buddha itu jauh lebih tua daripada agama Islam. Seriusan. Nggak tahu ini. Oh my Saya God. tidak tahu itu Mbak. Walaupun Mbak tidak bicarakan itu sudah tahu agama itu. Tapi yang Anda saya tidak pahami mengerti itu amal. agama. Anda tidak paham amal, tapi Anda bicara amal. Anda tidak paham ateis, tapi Anda bicara ateis. Anda tidak paham agama, Anda bicara agama. Itu gimana? Loh, kenapa? Ngapain saya ngurusin agamanya orang? Nggak, bukan masalah ngurusin agama. Bagaimana Anda membicarakan agama, sementara Anda tidak tahu apa itu agama? Loh, yang saya bicarakan itu agama saya sendiri. Ngapain mau campur agamanya orang? Nggak ada yang mau mencampuri agama Anda. Saya hanya cuma bertanya tentang agama Makanya Anda. saya tidak pernah. Karena saya ini bukan sarjana perbandingan agama, saya tidak mau campuri agamanya orang karena saya tidak Nggak harus mengerti jadi sarjana untuk berbicara agama.
Oh iya, makanya lari kemana-mana karena tidak ada sarjana agamanya. Apakah semua orang harus sarjana agama untuk paham agama? Karena Anda tidak punya dasar untuk bicara agama, itu mesti ada dasarnya. Oke, Anda ada tadi bicara agama ada dasarnya. Ya, sesuai dengan agama saya punya dasar. Apa dasar? Dasar dari agama Islam itu apa? Itu yang 5. Apa? Dasar agama Islam itu apa? Yang 5 dong. Apa itu? Hah? Cari saja di Google situ. Kalau Anda kan buka Google terus. Bukan masalah Anda buka Google terus, tapi kita tuh harus paham gitu loh Pak. Anda tidak akan mungkin bisa memahami kalau saya kasih konteks agamanya, hadisnya, pasti situ nggak ngerti juga. Iya, apa pondasinya? Dasar landasan agama Islam apa? Itu tadi hukum Islam itu yang 5. Nah. Terus? Itu pondasinya Hanya yang 5 itu aja dasarnya. Terus ada lagi hukum iman. Nah, rukun Islam, rukun iman, hukum Islam. Kalau saya jelaskan kan ini apa ya? Pondasi atau dasar dari agama Islam itu pertama syahadat. Itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu dasarnya. Iya. Oke. Jadi dasar iman Anda itu berdasarkan ini, bukan berdasarkan Tuhan Anda. Tidak kan Tuhan yang menjelaskan itu. Hah? Tuhan yang menjelaskannya. Kita pegang. Makanya kita pegang. Apa Pak? Kan ajaran Islam juga menjelaskan itu, ada hadisnya. Itu kan kalau hadisnya syahadatan Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimis shalah wa atuz zakah wa hajjal bait wa shaum ramadan wa hajjal bait. Itu hadisnya itu. Apa dari itu? Nabi kami kan? Apa itu artinya? Bahwa fondasi Islam itu ada 5. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima ya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Oke, itu. Udah itu aja udah. Berarti tidak ada surga pun tidak masalah. Ya, itu saya sudah katakan dari awal tadi. Persoalan surga itu adalah hak prerogatif Allah, bukan manusia. Tujuan akhir dari manusia apa? Kenapa? Tujuan akhir dari hidup manusia itu apa? Ya mati kan? Tujuan akhir dari manusia? Tujuan akhir dari manusia itu mati. Iya. Kita manusia hidup ini hanya sebentar, antara 60 sampai 70 tahun. Setelah itu Anda meninggal. Udah, nggak ada. Berarti mati. Mati adalah tujuan hidup. Ya kan mati itu, setelah mati ada namanya alam barzah. Iya kan pertanyaan saya itu. Tujuan akhir dari hidup Anda mati. Oh, iya, terus kan kok setelah mati beragama itu, kalau pada akhirnya mati? Karena orang yang tak beragama pun mati. Mbak ini cara memahaminya sudah sekeliru juga sih sebenarnya. Karena gini Pak, tujuan akhir dari hidup adalah mati. Iya, Kalau tujuan hidup seseorang itu adalah mati, tanpa agama, tanpa Tuhan pun orang mati kan? Setuju. Saya sudah mengatakan di awal tadi bahwa kalau kita ingin memasuki surganya Allah, kan syaratnya mesti mati dulu. Berarti mati sama dengan surga? Tidak sama, Mbak. Terus kapan ke surga ya orang udah berakhirnya di kematian? Itu kan, tunggu dulu, ini mungkin perlu saya kasih runut ya supaya kita ngerti. Yang kami ini saya jelaskan sesuai versi agama kami ya. Nah, manusia itu kan menurut versi Islam itu mengalami 5 alam, yaitu alam arwah, di mana roh semua manusia diciptakan disimpan di satu wadah namanya alam arwah. Kalau kita bertanya di mana itu alam arwah, saya juga tidak tahu karena namanya juga alam arwah berarti alam yang tidak terlihat. Tidak tahu tempatnya di mana. Yang kedua alam rahim. Setelah kita masuk di alam rahim, maka ditiupkanlah roh. Ya di dalam Al-Quran dikatakan summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian ditiupkanlah sebahagian roh ciptaannya masuk ke dalam jasadnya. Pada usia berapa bulan itu ditiupkan roh masuk ke dalam jasad. Yang ada dalam kandungan seorang ibu itu 9 bulan 10 hari menurut hadis. Ya ada yang lebih, ada yang kurang. Itu tergantung ya keinginan Allah juga. Setelah kita berada di alam arwah, alam kandungan atau alam rahim, kita lahir ke dunia. Berarti kita berada di alam yang ketiga, alam dunia kan? Di sini juga dikatakan alam yang fana. Setelah itu kita meninggal, berarti kita dikandung oleh alam barzah. Apa itu barzah? Kalau menurut dalam pandangan agama kami,
Barza itu dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman, wa ma bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dan di antara keduanya tidak ada yang saling melampaui satu dengan yang lain. Itu digambarkan air laut dengan air sungai. Air laut dengan air sungai itu sampai kapanpun tidak akan bisa saling melampaui. Itulah barza namanya. Sama juga ketika kita lahir, ketika roh ditiupkan masuk ke dalam jasad, tidak mungkin kembali ke alam arwah. Orang yang lahir ke dunia tidak mungkin dimasukkan lagi ke alam rahim. Orang yang mati tidak mungkin lagi dikembalikan ke dunia. Nah, sampailah ke pertanyaan Mbak tadi, bagaimana caranya kalau kita mau masuk surga? Kapan masuknya? Karena kita sudah mati. Mati bukan bagian daripada akhir dari segalanya. Kematian itu adalah merupakan terminal, persinggahan, tempat menunggu. Kapan menunggu? Menunggu hari kiamat. Karena ada barza antara alam barza dengan alam akhirat atau surga. Nanti setelah kiamat terjadi, baru kita bisa memasuki alam selanjutnya, yaitu alam kelima, itu akhirat. Seperti itu gambarannya kalau di agama kami, Mbak. Seperti itu. Akhirat itu surga, bukan? Ya, di situ surga. Akhir. Jadi manusia ini pindah-pindah alam gitu kerjanya. Apakah kita tidak merasakan? Dulu kita di situ, Mbak, dari mana? Loh, Pak, waktu misalnya ibu kamu mengandung kamu kan di dunia, Pak, bukan alam lain itu, di dunia ini tuh. Alam. Perempuan hamil itu semuanya di dunia, Pak, nggak ada alam lain. Iya. Ibunya. Hah? Iya kan di dunia kan? Emang ada alam yang lain? Ibunya. Ya, ibunya. Alam ibunya di mana? Orang ibunya ada di dunia. Emang pindah alam kalau orang bunting? Ini. Saya kan tadi sudah jelaskan, Mbak, bahwa menurut Iya. pemahaman Islam itu Kan Anda bilang tadi pertama alam roh. Roh siapa? Roh siapa yang di situ? Kamu udah sebelumnya udah di roh dulu, alam arwah dulu. roh semua manusia. Roh semua manusia. Lah, terus itu gimana waktu bunting itu rohnya belum ada di situ? Bunting apa? Loh, kan ini alam roh dulu, arwah. Terus berarti gentayangan lah semua orang ya. Terus ada orang hamil, baru pindah. Rohnya tadi pindah ke perut gitu. Begini, inilah caranya Mbak memahami. Kalau ini kan saya pakai konteks Islam, Anda ngerti. Iya, saya mulai memahami gitu. Pertama, berarti Anda roh dulu. Terus ada orang hamil, Ini. ada rohnya, baru ditiupin roh. Lagi bagaimana itu janin berkembang kalau nggak ada roh? Kan nggak hidup. Pindah alam lagi. Gimana nih? Dipertanyakan. Hah? Tadi kan sudah jelaskan, Mbak. Iya, Dari saya arwah paham. itu dipindah Tapi ini ke tuh alam gaib. kayak berarti kan roh ini Saya diciptakan jelaskan duluan lagi. gitu. Saya jelaskan lagi lebih detail Saya lagi. paham, tapi yang mau saya pertanyakan adalah begini, Pak. Berarti Anda waktu diciptakan itu udah jadi roh dulu gitu? Baru jadi manusia? Roh dulu baru jadi manusia? Bukan saya, Mbak. Bukan saya roh. Kenapa saya roh? Lah tadi kan udah ada alam arwah, alam roh. Roh arwah sama nggak Tahu sih? nggak itu? Tahu nggak alam arwah itu apa? Ya cuman arwah yang tahu, Bapak aja tadi nggak tahu di mana kata Bapak. Bapak aja tadi jawabnya nggak tahu saya itu di mana sama Bapak tadi kan? Ini kan saya sedang mengatakan di dalam Al-Quran itu kan muncul, toh? Di Al-Quran itu muncul, dijelaskan. Iya. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya toh? Sesungguhnya manusia itu berasal dari suatu masa di mana ketika itu dia belum bisa disebut apa. Itulah penjelasannya tadi, arwah itu yang ada di alam arwah itu. Sebelum bertemu jasad dengan roh kita, itu kan namanya kita berada di alam arwah. Itu nyawa, Mbak Agatha, cuman sekali diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah nyawa itu tidak disebut manusia? Nyawa itu nggak disebut nyawa manusia? Loh, nanti dikatakan nyawa manusia ketika disatukan. Berarti ketika Anda mati, ya kan, masuk ke alam lain, tubuh Anda di tanah, berarti Anda nggak disebut manusia lagi, nggak disebut roh manusia dong? Itulah kehidupan tidak pernah mati, Mbak. Kehidupan tidak pernah mati. Nyawa itu tidak pernah mati, yang mati itu jasad kita. Kapan nyawa itu hidup kalau dia nggak pernah mati? Karena kan Anda manusia itu belum disebut hidup kalau tidak bersatu tubuh dengan rohnya. Lu kalau terpisah ya itu mati. Kok dibilang nggak mati gimana? Apanya? Loh, Anda bilang arwah itu tidak pernah mati. Kapan arwah itu hidup? Memang kapan arwah itu disebut hidup? Kalau Arwah itu disebut hidup kalau dia bersatu dengan tubuhnya. Itu baru disebut hidup. Memang arwah itu nggak pernah mati karena memang dia nggak hidup. Arwah itu mati. Itu. Terus siapa yang menghidupkan Mbak Agatha? Apa yang menyebabkan Agatha bisa bicara, melihat, dan mendengar? Ya karena ada roh lah, makanya saya bisa bicara. Nah, terus? Ya harus nempel dulu dengan tubuh saya, baru bisa ngomong. Makanya setan nggak bisa ngomong. Kenapa? Ya nggak ada perangkatnya. Itu loh. Kok pernah kau tengok ada lah setan bisa ngomong? Setan tuh ngomong kalau dia masuk ke dalam perangkatnya, pirantinya itu apa tubuh manusia. Makanya roh itu disebut mati. Loh itu Terus logikanya. masalahnya apa? Terus masalahnya di situ apa? Loh kenapa Anda mengatakan roh itu adalah ketidakmatian gitu loh? Roh itu nggak bisa mati, roh dia nggak pernah hidup. Memang roh tidak mati. Loh justru roh itu nggak bisa nggak hidup. Tahu nggak kita kata lain atau nama lain roh itu apa? Nyawa, sukma.
Kolbu, hati, itu sama itu. Logika, memang cara memahaminya juga Anda sudah salah. Kenapa ada Loh, hati? memang apa? Roh itu apa? Ya sukma kan? Loh, makanya saya bilang, kalau saya jelaskan dengan versi agama saya, Anda tidak ngerti. Loh, bukan masalah nggak ngerti Pak. Yang namanya roh itu tidak bisa hidup. Kenapa tidak bisa? Arwah itu ya tidak hidup loh. Bagaimana kita tahu arwah itu hidup? Kalau dia tidak menempel dengan pirantinya yang adalah tubuh. Nah ini nih, saya Sekarang lagi saya tanya Pak, jelaskan. kalau misalnya Bapak mati dikubur, apa Bapak bisa dibilang hidup itu? Karena Mbak Agatha ini pakai logika saja, dilogikakan. Iya, memang harus pakai logika Pak. Sekarang saya tanya Pak, kalau ada orang mati, tubuhnya dikubur, apa kita bisa bilang itu hidup? Kan mati. Tunggu dulu, saya kan menjelaskan ini secara versi agama saya, kitab Iya. saya. Nah, saya jelaskan lagi terkait dengan kaitan tidak mengatakan mati toh. Nah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Apakah kamu mengira orang yang mati itu mati? Sebenarnya tidak. Terus Anda mau menyangka bagaimana? Karena ini kitab suci yang Nah, mengatakan ya itu bukan lagi disanggah, itu adalah logika fallacy. Itu logika fallacy. Orang mati kok disebut hidup? Ya mati ya mati lah. Loh itu jelas logika fallacy, itu tidak masuk akal. Itu logika Manusia mati Anda. ya mati, nggak bisa manusia mati disebut hidup. Itu jasadnya, Mbak. Ya Jasadnya iya, yang- apakah Anda mau mengatakan rohnya hidup? yang hidup sesuai dengan konsep agama saya hidup. Bagaimana Anda bisa melihat roh hidup? Kenapa saya Logika hidup? apa itu? Hah? Kenapa mesti saya mau lihat itu roh yang karena roh Ya karena itu- sesuatu yang mati itu ya nggak karena ciri-ciri yang hidup itu satu bergerak. Bagaimana Anda bisa melihat roh bergerak? Ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. itu setan hidup atau mati? Setan tuh nggak ada, nggak kelihatan. Kita nggak tahu dia kapan bergerak atau nah dia pun nggak bergerak. Ya, terus Emang kamu tahu setan itu gerak? Nggak ada, setan tuh nggak ada. Hah? Malaikat? Emang ada yang ngeliat malaikat? Hah? Emang kamu pernah lihat bagaimana malaikat? dengan- terus ya saya Mana dalam Islam ada yang ngeliat malaikat? Siapa yang ngeliat malaikat? saya tidak Nabi Muhammad pernah melihat Jibril 2 kali. Berarti Dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Ya betul. Loh berarti kalau dia tidak menjadi manusia kan tidak kelihatan. Ya enggak. Ya hidup ketika jadi manusia. Makanya saya bilang tadi, roh itu hanya bisa hidup ketika dia menyatu dengan pirantinya, yaitu tubuh. Lah itu relate penjelasan saya. Penjelasan Anda yang nggak relate. Itu menurut logika Anda. Loh, itu memang harus pakai Kalau logika. bicara- Kalau nggak pakai logika imani aja. Tidak semua itu kalau kita bicara agama, kalau dalam agama kami itu ada yang bisa dijelaskan bisa masuk akal, ada yang tidak. Berarti agama Islam tidak masuk akal. Kenapa? Anda mau bilang agama Islam tidak masuk akal? Loh, masuk akal lah. Loh, bagaimana sesuatu yang masuk akal tidak bisa dijelaskan? Sesuatu yang namanya masuk akal itu bisa dijelaskan karena akal itu menjelaskan. Ini kan selalu saya versi agama saya kena saya contoh. Dalam agama kami itu seperti tadi saya katakan bahwa ada yang bisa masuk akal, ada yang tidak. Nah, contohnya, saya ini contoh. Di dalam agama kami, kalau kami sudah ambil air wudhu, air wudhu, lalu kemudian menyentuh sakar saya dengan telapak tangan, itu kan sesuai hukum dalam agama kami itu kan batal wudhu, harus ambil kembali, ya kan? Nggak ada di Quran seperti itu. Tidak ada. Emang ada di Quran seperti itu? Saya kasih analoginya. Terus kemudian setelah saya habis berwudu, lalu kemudian tersentuh tai ayam, tanpa harus saya mengulangi ambil air wudhu, cukup saya bersihkan, maka saya sudah bisa sholat. Sekarang pertanyaannya, mana lebih jorok, tai ayam dengan kemaluan? Mana kotor? Tai ayam? Tapi kenapa tidak mesti ambil air wudhu kembali, cukup dibersihkan? Kenapa kemaluan itu bersih kok? Kenapa diharuskan ambil air wudhu? Itu kan tidak bisa dilogikakan, Mbak. Bukan tidak bisa dilogikakan, emang jalannya nggak masuk akal. Bukan nggak bisa dilogikakan lagi, itu memang nggak masuk akal. Justru Iya, itu tidak nggak masuk akal. Sesuatu yang benar-benar nggak masuk akal gitu. Makanya dari tadi saya bilang dalam nggak masuk akal. Mbak. Jadi kan saya menjelaskan agama kami. Iya, agama itu harus masuk akal, Pak. Kalau agama nggak masuk akal itu gimana? Oh, Berarti imani aja, juga sudah saya bilang tadi. Seperti tadi, memang kita dasarnya tidak paham sebenarnya kalau saya jelaskan. Bukan tidak paham, Semakin kesini- memang semakin kesini, mengajarkan kita sesuatu yang nggak kelihatan. logis. Memang itu yang tidak logis, sesuatu yang tidak logis. Memang Kalau kita yang diajarkan bicara adalah hal yang agama, tidak logis, sama harus- seperti orang sakit perut, embung, yang dikerok punggungnya itu memang tidak logis. Memang tidak ada logika, tidak ada logikanya itu. Dan tidak ada masalah kita tidak masuk Tidak ada logis, masalah, Pak. masuk akal. Apa gunanya Tuhan ngasih akal kalau tidak bisa dilogikakan? Ya buang aja akalnya. Tapi bagi mereka itu, Yang penting percaya bagi aja kan, pemikiran mereka. imani aja kan. Bagi pemikiran mereka itu masuk akal bagi dia. Pembuktian nggak ada yang bisa dibuktikan loh. Jadi nggak Apa masuk dia akal. kerjakan? Tapi kenapa kalau Itu karena apa? Itu karena apa? Tunduk, bukan karena masuk akal. Ya orang Ya. namanya dipaksa mematikan ya tapi sesuatu yang tidak masuk akal tapi dikerjakan, artinya adalah mematikan akal
agama mematikan akal orang? Ya terserah kita. Loh, kok nggak bisa lah terserah gitu? Untuk apa dikasih akal? Dikasih akal tapi akalnya dimatikan gitu loh. Apa ini? Dia pergunakan Gimana ya? akalnya itu karena menurut versi dia, kalau di Qur'an itu dia merasakan bahwa merasa badannya enak-enak, hangat dan lain sebagainya. Nggak ada orang di Kroa itu bukan enak, sakit. Itu sebenarnya kita kan Bagaimana yang kotor kaki kena teh ayam bagaimana kita bisa nggak menjelaskan? batal, tapi kena kemaluan batal. Nah ini makanya saya bilang ada dikasih orang akal, ada dikasih Tuhan akal. Ya. Bagaimana kita bisa mengatakan orang itu tidak memakai akalnya? Loh iyalah, ya di mana akalnya? Udah tahu ya kan? Lucunya tadi analogi Anda keinjek ayam, nggak batal wudhunya. Anda sendiri menganggap lucu karena Anda sudah mengatakan, sudah mampu berpikir bahwa itu tidak baik, tapi bagi mereka tidak. Terus Iya, bagi yang merasa itu tidak, yaitu orang yang dimatikan akalnya oleh aturan tadi. Kan saya bilang. Terus berarti kita menganggap itu dia bodoh begitu? Yang menganggap akalnya nggak dipakai. Ya itu bukan masalah bodoh lagi, Tidak. akalnya nggak dipakai sama sekali. Jadi Anda mengatakan tidak dipakai, berarti ketika dia melakukan itu dia hilang ikatan. Ya dia tidak menggunakan akalnya, tetapi dia tersuges oleh aturan yang memang tidak berakal. Itu loh. Loh kok aduh. Gitu, makanya nggak apa gunanya Tuhan ngasih akal kalau tidak dipergunakan. Jadi orang yang melakukan itu adalah orang yang tidak mensyukuri akal yang sudah diberikan Tuhan. Kenapa? Melakukan hal yang bodoh. Dia kan sudah mempergunakan itu. Dia sudah pergunakan. Mana ada orang mempergunakan akal? Masuk angin kok dikerok. Itu nggak pakai akal itu namanya. Itu menurut dia, menurut kita. Ya iya makanya yang kalau Anda mengatakan itu menurut dia, makanya saya bilang ada orang yang dikasih Tuhan akal tapi tidak dipergunakan akalnya. Itulah orang yang tidak bersyukur tadi. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi ya, karena saya tidak mau menjatuhkan orang lain apapun dia kerjakan itu, saya menghargai. Pertama, kenapa saya harus menghargai apa yang mereka lakukan? Karena itu menurut versinya dan menurut pemahamannya. Ngapain saya mau ikut campur dengan pemahaman dia? Kita nggak boleh memaksakan apa yang dia pahami ikut dengan pemahaman kita, karena yang akan terjadi nantinya pasti ada semacam hal-hal yang kurang menyenangkan. Iya kan? Kita hidup ini kan harus saling menghargai orang. Silakan saja Anda berlogika, silakan Anda istilahnya. Bagaimana Anda mengatakan menghargai sementara di At-Taubah 29 orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir itu diperangi? Bagaimana dikatakan menghargai? Kenapa itu? Anda tidak pernah baca itu? Loh, gimana Anda mau mengajarkan menghargai terserah dia, tapi ada pemaksaan di dalam syariat Anda. Anda tidak pernah tahu itu? Oke, kalau begitu saya tanya. Kamu kan ambil itu ayat, saya tanya dulu, itu Anda tahu tidak asbabun nusulnya? Itu urusan Anda. Loh, Anda kan sudah bilang tadi, kalau kita mengeluarkan statement seperti itu, berarti harus punya data. Ya udah, apa alasannya? Loh, kenapa kita kan yang karena tadi Anda mengatakan kita harus menghargai setiap orang. Loh, ternyata ada ajaran yang melarang menghargai orang lain. Tunggu dulu, tunggu dulu, asbabun nusulnya itu ayat apa, mana? Coba dicari situ. Mana ada di dalam Quran asbabun nuzul? Oh, memang Anda tidak tahu tentang agama saya. Memang tidak ada. Di Quran itu tidak ada asbab. Emang ada asbab di Quran? Asbabun nuzul itu, Mbak, sebab-sebab diturunkannya. Saya tahu. Ya. Karena di dalam Quran itu tidak ada asbab. Terus apa? Lah mana tahu? Terus apa? Ya pokoknya diturunin aja gitu. Oh, karena kita kan bukan tidak tahu tentang agama saya. Cuma hanya paham. Apa asbabnya? Coba Anda kalau tahu asbabnya apa? Loh, di situ makanya karena Anda mengeluarkan statement berarti Anda harus. Loh, karena di Quran tidak ada asbabnya. Di dalam Quran memang tidak ada asbabnya. Terus Tidak apa yang ada. dilakukan? Mana? Tidak ada. Makanya kalian makanya agama Bapak butuh yang namanya tafsir. Karena memang tidak ada di situ. Makanya Bapak butuh yang namanya hadis, butuh yang namanya sirah, butuh yang namanya fikih. Iya, kami tidak butuh itu bagi saya. Karena kami tahu. Lalu kalau tidak butuh, lalu bagaimana Anda menjelaskannya? Apanya? Kalau Anda tidak butuh itu semua, lalu bagaimana Anda menjelaskannya itu? Kenapa ada? Betulnya itu saja. Yang saya kejar sama Anda ini, tolong jelaskan itu literaturnya, itu ayat turun. Lalu jelaskan kepada kami kan. Orang bicara itu mesti pakai data, Mbak. Jangan asal ngomong aja, jangan asal menuduh. Bukan menuduh, karena Anda tadi mengatakan, ya kan, saya tidak ngurusin orang lain itu gimana dia, tapi di dalam kitab Anda ada disuruh seperti demikian. Kenapa saja itu loh kita sudah ngomong tadi, sudah ngeles lagi. Tuh enggak ngeles, masalahnya Anda mengatakan sesuatu yang bertentangan gitu loh. Kenapa? Makanya jelaskan toh asbab nusulnya apa menjadi penyebabnya. Tidak ada sebab, tidak ada sebab memang, turunin aja. Karena kami di dalam Islam itu, Mbak, kami tidak mau asal menjelaskan itu ayat tanpa kami tahu asbab nusulnya, sebab-sebab diturunkannya, karena bisa saja salah penafsiran. Makanya ada istilahnya arti secara literally, ada juga namanya pengertian tafsirnya. Apakah Tuhan itu perlu ditafsir perkataannya? Apakah Tuhan tidak jelas menerangkan
firmannya sampai perlu manusia mau menolong Tuhan gitu untuk menafsirkannya. Justru bukan tidak paham. Kita lah ini manusia yang kalau tidak diberikan penafsiran kita bisa salah tafsir. Apa Tuhan menyetujui? Apa Tuhan Anda menyetujui bahwa perkataan itu harus ditafsir? Apa Tuhan pernah mengatakan itu? Selama itu tidak melenceng dari konsep atau aslinya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maksudnya? Tidak ada masalah. Kecuali kalau kita artikan, misalnya ke barat kita ke timur, itu masalah cara penafsirannya. Tapi kalau dia ke selatan dia juga mengatakan ke selatan, kan tidak masalah. Ya, apa alasan Tuhan menurunkan itu perintah seperti itu, memerangilah itu orang-orang yang tidak beriman gitu? Ini bisa tanya, Bu. Ini bisa tanya kita. Kan lebih bagus itu kita yang langsung melihat daripada saya menjelaskan panjang lebar. Kalau kita bicara itu mau bilang kekerasan dan lain sebagainya, pemaksaan, ya tolonglah ditampilkan datanya. Oke, ini saya bacain dulu. Saya bacain dulu. Nih, atau ayat berapa? 29. Ini. 29. Iya, nih saya bacakan ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti agama hak Islam, orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan tunduk. Terus apa masalahnya di situ? Tadi kata Anda setiap orang itu dihargai. Ternyata ada perintah untuk tidak menghargai orang lain yang tidak beragama dan benar. Kan Anda tadi kan bilang itu. Aku nggak mau mencampuri agama orang, tetapi di sini ada perintah untuk apa? Memerangi orang yang tidak beragama Islam. Yang tidak beragama, lihat dulu konteksnya situ, dia punya agama tidak? Ini kan tidak mengikuti agama yang hak Islam. Kenapa orang harus disuruh? Kenapa orang harus disuruh masuk agama Islam? Iya, saya sudah paham itu kan itu apa namanya kitab suci saya. Tanpa di situ panjang lebar jelas saya sudah paham. Ya terus apanya di situ dipermasalahkan? Sementara yang disampaikan itu kan orang tidak jelas itu bilang agama, apa tidak ada jelas itu agama, misalnya agama Nasrani, bunuh itu hukum agama Nasrani, hukum ini yang tidak beragama. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti agama yang hak Islam, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab Yahudi dan Nasrani hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Terus? Nah, kenapa orang dipaksakan untuk ini mengimani agama Anda? Kita jelaskan dulu toh. Kita jam dulu toh. Nah, pertama yang perlu kita pahami, surah At-Taubah itu adalah surah yang menjelaskan tentang peperangan. Ada dua surah itu di situ, surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal. Itu semua, makanya di dalam kitab kami itu di antara surah-surah yang lain atau juz-juz Al-Quran itu ada yang dimulai pakai basmalah, ada yang tidak, khususnya dua surah itu At-Taubah dengan Anfal. Kenapa tidak bismillah? Karena tidak mungkin orang berperang pakai bismillah. Itu yang pertama. Itu ayat itu menjelaskan tentang peperangan. Nah, di dalam peperangan ada aturan mainnya, Mbak. Ya kan? Kalau di zaman sekarang kita tarik di zaman sekarang, dalam medan perang itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan kita yang dibunuh, kita yang bunuh mereka. Itu resmi dalam perang. Ya, entah dia agamanya apa dan lain sebagainya, itu bukan persoalan. Karena dalam peperangan itu tidak mengenal apakah agama mudah, apakah keyakinan mudah dijelaskan seperti itu. Jadi memang ada peperangan harus dibedakan pemaksaan di luar peperangan dari dalam peperangan. Oke, kenapa di sini harus bayar jizyah, harus tunduk? Apanya? Ini itulah aturan perang yang berlaku ketika itu. Itu aturan perang. Berarti dalam agama Anda menyarankan perang? Loh, semua agama, mana ada agama di dunia tidak pernah melakukan peperangan? Kalau kita mau bicara sejarah agama itu, ya seperti perang salib, bagaimana buku-buku umat Islam itu dibuang ke Sungai Nil, sampai itu bisa dilewati kuda di atasnya, itu lantaran banyaknya, ya kan? Semua agama pernah melakukan peperangan dan mereka punya aturan peperangan masing-masing, karena dianggap ketika musuh itu sudah dikalahkan, maka pihak yang menang itu bisa melakukan dengan aturan yang ada sesuai dengan syariat mereka masing-masing. Nggak semua negara itu berperang. Nggak semua negara itu berperang dan nggak semua agama itu berperang. Itu narasi yang salah. Ya, Islandia itu nggak pernah berperang, Pak. Siapa? Swiss itu nggak pernah berperang. Swedia itu nggak pernah berperang. Tunggu dulu. Apakah Swiss itu negara hadir tahun berapa dulu? Kata Anda tadi kan statement Anda mengatakan semua negara itu berperang. Nggak semua berperang. Oke, saya tidak menyangkal itu. Saya tidak menyangkal. Tetapi saya berbicara tadi itu semua itu di era mana, di zaman mana?
Yang kita bicarakan ini kan zaman Rasulullah tuh, perang. Sudah ada Itu sudah ada Swiss itu. Swiss itu sudah ada sejak lama dan itu beragama Kristen itu. Mana ada? Mana di peta? Nggak ada. Swiss kok mana di peta? Ya ada udah dari dulu. Ya sekarang iya. Sekarang iya. Loh, Ya, sekarang iya di mana Bapak ini? Ini saya kan tadi bicara itu zaman Rasulullah. Berapa abad yang lalu? Kurang lebih 14 abad yang lalu. Iya, itu negara-negara itu sudah ada, semua negara itu sudah ada dari dulu. Belum ada. Oke, kalau Anda mengatakan belum ada, itu adalah tempat yang memang tidak pernah mengalami peperangan dan itu di situ sudah ada bangsa, di situ sudah ada orang di situ. Pasti pernah terjadi peperangan. Di situ tidak ada perang di sana. Iya. Itu. Karena Makanya saya bilang, saya kan baca. kenapa literasi agama Anda itu minim sekali gitu. Loh, Tidak masalah. Bukan masalah ada masalah atau tidak masalah gitu. Lalu bagaimana Anda mengatakan dalam agama Anda itu menghormati orang lain sementara di Al-Taubah di situ ada ayat peperangan. Saya kan sudah jelaskan berulang-ulang itu, Mbak. Itu konteks perang. Jangan dilarikan ke dunia nyata ya, artinya yang tidak terjadi peperangan. Perang itu dunia Iya, nyata. tapi tidak. Maksud saya itu jangan kita larikan kepada bukan peperangan seperti zaman dulu. Ini peperangan. Emang perang beda-beda. Beda. Ya, yang namanya perang itu gencatan senjata, Pak. Oke, cetak senjata. Loh iya memang apa perang dingin? Menurut Anda di Al-Taubah 29 ini apa di sini perang kagak bawa senjata gitu? Diem aja gitu. Itu bukan perang, Pak. Ya. Main. Ya memang perang. Memang orang yang disuruh perang kok. Malah gimana sih? Terus apa yang disuruh perang dari tadi? Makanya saya bilang itu ayat ya terkait dengan peperangan, aturannya juga beda. Saya kan tidak sering bilang. Terus apa masalahnya? Kok apa masalahnya? Berarti dalam agama Anda ada orang yang dipaksakan yang tidak beriman kepada agama Anda. Loh. Berarti tidak ada yang namanya narasi menghargai itu tidak ada. Kenapa? Karena ada yang namanya memerangi. Saya pernah baca juga sejarah Islam ya. Saya tanyakan itu. Dulu di Barcelona itu, di sana itu dulu Islam kan berkembang, ya kan? Islam itu memerangi orang-orang Kristen di Barcelona. Saya tahu itu peristiwa itu besar. Tahu saya sejarahnya. Tidak usah juga saya juga tahu sejarahnya. Jadi dulu ketika terjadi peperangan itu umat Ya kan Islam yang menginvasi ke Barcelona. Tunggu dulu. Kenapa ada Islam menginvasi ke sana sementara orang Barcelona juga Islam? Orang Barcelona itu sebelumnya bukan Islam, Pak. Karena Islam menginvasi ke Barcelona lah, makanya orang Barcelona dibuat jadi Islam. Sebelumnya Barcelona itu tidak Islam. Coba kita cari. Loh, sekarang saya tanya Bapak, agama Islam di abad pertama itu berkembang di mana? Di Arab toh. Nah, mereka itu menginvasi ke negara-negara lain yang masih di jazirah Arab. Itu faktanya. Jadi bukan masalahnya dia diperangi, mereka memerangi terlebih dahulu. Saya kasih contoh ya, Pak. Setelah kematian Nabi, itu kan berperang itu. Kubunya siapa itu? Ali sama kubunya siapa itu? Perang apa itu? Ya toh, tahu dong itu. Nah, itu berperang itu. Nggak ada orang lain, itu masih dalam satu family itu loh, satu Islam, satu agama itu kan, betul tidak? Iya toh, bener nggak? Siapa bilang satu Anda salah lagi? Kenapa satu agama? Iyalah masa Rasidin itu setelah kematian Nabi itu kan berperang. Emang mana lawan mana? Ya Islam dengan Islam itu berperang. Tidak semua juga. Loh, tidak semua juga. Artinya bercampur di situ. Ada Nasraninya, ada mana ada Nasrani Pak? Mana ada Nasrani Pak? Perang contoh ya, perang Ridha itu kan masa Abu Bakar, As-Siddiq. Lah itu perang lawan mana? Ya memang orang mereka semua. Yang mengaku kubunya nih ya, perang ini terjadi setelah Rasulullah wafat, di mana suku Arab ya kan menolak bayar zakat. Nah ini kan ya kan karena nolak bayar zakat ini mengikuti Nabi palsu. Abu Bakar membentuk 11 divisi pasukan untuk menumpas ya kan orang yang tidak mau bayar zakat ini. Nah perang Yarmuk ya. Apalagi perang Qadisah ini Umar bin Khattab ini ya sesama dari Islam itu sendiri itu berperang. Kalau di situ kan kita baca bilang tidak beragama. Kenapa? Kan kita baca di situ di Quran yang tidak beragama kan? Bukan yang tidak beragama di situ. Bukan yang tidak beragama di situ. Ini kan konteksnya perang itu terjadi nih kan, nih ya. Dikatakan ya di dalam perang Ridha ya kan. Terjadi perang setelah wafat. Banyak suku Arab murtad menolak bayar zakat gara-gara nggak mau bayar zakat. Itu mengikuti nabi palsu katanya di sini ya. Nabi palsu. Nah itu berarti mengikuti nabi palsu. Artinya ada nabi, berarti ada agama di situ. Orang yang tidak mau lagi beragama Islam itu diperangi karena apa? Dikatakan murtad. Berarti sebelumnya agama Islam dia mau keluar ke agama yang lain, itu diperangi. Terus masalahnya apa? Loh masalahnya apa? Masa orang mau keluar dari Islam diperangi? Gimana ini? Itu dalam perang. Aturan yang berlanjut. Ini perang ini terjadi, latar belakang perang ini terjadi karena mereka mau keluar dari agama mereka.
Gara-gara mereka ini dipaksa bayar zakat. Kalau nggak dipaksa bayar zakat juga mereka nggak akan berperang. Ini latar belakangnya. Terus masalahnya apa? Loh, kok masalahnya apa? Terus kenapa orang yang tidak mau lagi bayar zakat kenapa harus diperangi? Orang nggak mau bayar zakat, orang dia nggak mau dengan agama ini kenapa harus diperang? Katanya tadi masing-masing sih nggak mau dengan agama orang gitu. Ya pertanyaan saya, apa masalahnya kalau dia perangi? Loh, di mana menghargai itu? Saya kan tidak mengatakan menghargai. Masalahnya di mana kalau dia diperangi? Oh, kenapa orang dipaksa bayar zakat? Itu. Ya apa masalahnya? Loh, kok masalah? Ya masalah lo orang nggak mau bayar zakat. Kenapa? Karena dia nggak mau beragama Islam. Artinya begini Mbak, itu bukan sebenarnya dipaksa, tapi begitu. Ini kan dikatakan ya, alasan tadi atau ya perangilah orang-orang yang tidak beragama Islam sampai mereka tunduk bayar zakat. Ya alasan dari perang itu adalah karena zakat, karena uang. Itu. Iya, makanya kalau mereka bayar kan nggak diperangi. Berarti ini apa nih namanya? Di sini lagi kita kurang paham. Apa alasannya? Kita tahu tidak alasannya. Dia diperangi karena tidak bayar zakat. Jadi nggak mau bayar zakat, orang dia nggak mau dengan agama. Ya, apa alasannya? Ya gara-gara dia tuh nggak mau ikut agama ini lagi, makanya dia nggak mau bayar zakat. Kan murtad, mereka keluar dari agama Islam. Ya Comi, itu dia tidak diperangkan. Namanya pengaturan dalam Islam itu waktu masih khalifah-khalifah itu kan dianjurkan bayar zakat. Kata Abu Bakar dulu, barang siapa yang tidak bayar zakat maka dia akan diperangi. Itu aturannya memang. Mau dia apa? Berarti ada ajaran pemaksaan dong, gitu maksudnya. Berarti nggak menghargai. Bukan pemaksaan itu Mbak, bukan. Memang aturan dalam Islam itu zakat itu kan kewajiban. Zakat dalam Islam itu makanya kan tadi di awal kan kita cuma tanya saya, fondasinya apa itu Islam? Itu 5 tadi saya bilang termasuk zakat itu pokok itu. Iya. Itu pokoknya Islam zakat itu. Nah makanya ada istilahnya zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang tadi dibicarakan itu adalah zakat mal. Artinya hasil yang diperoleh dari bumi, ya, yang jadi karena hujan dari langit atau air yang diusahakan, maka ketika sampai nisabnya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka hukum berlaku. Itu tadi kita maksud itu. Iya, berarti orang itu dipaksa membayar sesuatu gitu kan di agama ini. Bukan dipaksa. Lah kan karena kan wajib itu kan dipaksa Pak. Namanya wajib itu dipaksa lah Pak. Mau nggak mau dilakukan kan itu paksaan, kewajiban itu paksaan Pak. Disuruh tunduk kan? Iya. Betul. Iya, berarti orang berbuat baik itu dipaksa gitu loh. Kalau tidak berbuat baik diperangi kan gitu. Kalau nggak bayar zakat diperangi kan gitu. Kita salah paham lagi di situ. Kita lagi punya konteksnya bagaimana. Saya kan sudah mengatakan bahwa di dalam agama kami, ya agama saya Islam itu zakat wajib. Namanya wajib. Semuanya juga wajib, Pak. Semuanya wajib. Nggak sholat aja dosa. Ya makanya dikatakan itu memaksa. Nggak usah dipotong. Nggak usah dulu ke sholat dan lain sebagainya. Kita bicara zakatnya dulu. Ya kan? Nah, zakat itu adalah wajib hukumnya. Aturan ini sudah berlaku sejak Nabi kami Muhammad SAW turun kepada sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu hukum itu sudah ada. Ya, sudah ada penekanannya. Barang siapa yang tidak taat zakat, maka dia harus diperangi. Diperangi di situ bukan berarti angkat senjata lalu kemudian ditombak dan lain sebagainya. Diperangi itu artinya diambil. Ya, diambil. Kan di dalam agama kami itu dikatakan kum amwalikum sadaqatun tutahhiruhum. Ambillah zakat dari mereka, bukan minta, ambil. Iya, ambil. Berarti dipaksa toh? Bukan dipaksa. Karena aturannya sudah mencukupi nisab. Tunggu dulu, saya jelaskan. Kalau sudah mencukupi nisabnya namanya, contoh kami di dalam agama Islam, kalau kita punya emas 1 gram, ya berarti itu kan 2,5%. Sama juga ketika uang punya 1 juta, kan 2% berarti 25.000. Ya kan, itu kan wajib. Nah, diminta itu bukan lagi ini cuma di zaman sekarang ini karena orang sudah punya kesadaran tanpa diminta pun mereka bayar karena dia tahu bahwa itu adalah kewajibannya. Iya, kenapa kalau nggak dikasih kenapa harus diperangin? Loh, kan sudah tadi disampaikan bahwa berarti itu maksa dong, berarti itu maksa, mengambil hak orang lain begitu. Oh, ini kita tidak paham lagi tuh masalah Islam. Bukan mengambil haknya. Sebenarnya kalau zakat itu dalam ajaran kami, zakat itu artinya kotoran. Kenapa dianggap kotoran? Karena itu adalah haknya orang lain. Jadi mereka itu diminta bayar zakat untuk diberikan kepada fakir miskin. Ya kenapa kan? harus diperangi? Pertanyaan saya kenapa harus diperangi? Ya karena dia tidak mau mengeluarkan loh. Itu kalau orang tidak mau mengeluarkan kenapa ada aturannya itu? Kan dia sudah tahu aturannya. Sudah ada aturan sejak dulu. Contohnya kita pajak di Indonesia ini. Berani nggak kita tidak bayar pajak?
Ini ya, saya baca ya. Zakat artinya suci, tumbuh, berkah, dan Iya. berkembang. Anda bilang kotoran tadi. Gimana di sini Mbak suci malah zakat dibilang kotoran? Gimana ini? Kok lain ini? itu Definisinya dari tadi lain. lain-lain Bapak ini loh. Tunggu dulu. Saya jelaskan. Saya tidak mungkin mengeluarkan statement kalau saya tidak jelaskan. Ya, yang tadi yang kita bilang itu mengartikan secara literal suci, berkembang, itu zakat produktif yang diberikan kepada, seperti kalau sekarang mungkin contohnya pengusaha-pengusaha UKM diberi modal. Zakat juga seperti itu tujuannya. Nah, tapi kalau dari segi hakikat, zakat itu memang kotoran. Kenapa dia nggak kotoran? Karena bukan hak kita, haknya orang lain. Apakah berarti hak orang lain itu adalah kotoran? Itu. Loh, apa menurut ahli ini? Karena Anda mengatakan itu kotoran gitu loh. Berarti Anda memberi kotoran kepada orang lain gitu. Aduh, inilah caramu karena kamu logikakan. Ya memang harus dilogikakan Pak. Dilogikakan lah Pak. Iya betul. Dikasih apa Memang kok mesti malah jadi bodoh dilogikakan. gitu. Tetapi yang harus kita pahami di situ bukan kotoran. Maksudnya kotoran itu kalau tinggal sama kita, berarti kita ambil haknya orang. Bagaimana Gitu. dikatakan milik saya itu adalah kotoran dan itu punya orang, itu kan jelas milik saya, logikanya dulu. Gimana ini? Bukan itu milikmu, tapi bukan milikmu karena itu zakat. Milikmu tapi bukan milikmu itu gimana Tunggu dulu. maksudnya? Aduh, ini sudah tidak nyambung juga kita ngomong. Loh, bukan Itu masalah zakat. tidak nyambung. Kenapa harus Ya, ada itu. peraturan seperti itu? Dan kenapa kalau ada orang yang tidak melakukan kewajibannya itu diperangi gitu loh? Kan toh nanti ini akan ada konsekuensinya. Dia menanggungkan sendiri Itu aturannya. Iya, dalam kenapa harus Islam ada itu aturan dalam- memerangi orang? Ya, memangnya kenapa? Loh kok memangnya kenapa? Di mana yang namanya menghargai hak asasi manusia? Gitu loh. Kadang-kadang manusia itu kan mesti dipaksa dulu baru bisa mengeluarkan. Kok dipaksa gimana itu? Ya, itu contohnya. Mana boleh memaksa Diperangi. orang? Itu contohnya diperangi, ya kan? Contohnya diperangi. Berarti kan dia melanggar aturan. Dia tidak mengikuti aturan yang sudah ada. Hukum yang sudah ada dia tidak menjalankan. Padahal harus Kenapa diperangi. aturannya itu dengan berperang? Loh, kalau memang dia melawan, Loh, kalau dia melawan itu kan hak setiap orang gitu loh. ya Dia tidak mau memberi. Tadi kan Anda makanya ini tadi masuk lagi kan. Tadi kan Anda mengatakan loh itu hak setiap orang ya biarin aja dia. Tadi aja Anda Iya. ngasih contoh aja. hak Ya biarin aja kenapa dalam agama Anda tidak membiarkan itu? hak itu tetap melekat. Hak itu tetap melekat. Tetapi menurut aturan dan hukum yang ada, ya itu harus diperangi karena dia melanggar. Ya beda kalau sekarang. Sekarang itu orang sudah sadar, dulu enggak. Dia menganggap bahwa apa yang menjadi miliknya itu adalah hak mutlak bagi dia. Dia tidak mengeluarkan zakat, makanya ada aturan seperti itu. Oke, berarti orang-orang itu ya, bahkan sampai zaman sekarang ini juga banyak kok orang yang tidak memberikan haknya. Contoh ya, kayak tadi punya emas, itu ada 2,5% bukan milik dia. Banyak kok orang yang tidak melakukan itu, kenapa tidak diperangi lagi sekarang? Beda zaman dulu zaman sekarang, Pak. Berarti Ini hukum Allah itu fleksibel gitu. Hukumnya ini Iya. bisa kepake bisa enggak gitu. Ya tergantung manusianya kan. Tergantung manusianya gimana. Ini kan Hukum- perintahnya orang nih. hukum- Kalau Tuhan sudah memberikan perintah perangi, kenapa nggak diperangi? Berarti semua orang sekarang ini sudah tidak melakukan ajaran agamanya dong. Bukan tidak melakukan, ya itu namanya pelanggaran kan. Iya. Kembali lagi dosanya kembali kepada dia. Karena kita ini kan tinggal di negara hukum, tidak mungkin dong kita mempergunakan kredit di Indonesia khususnya itu bukan syariat Islam. Coba kalau syariat Islam pasti berlaku itu. Apa hukum Allah itu kalah dengan hukum dunia, hukumnya Indonesia? Masa hukum Allah tunduk sama hukum dunia? Gimana Oh, ini? tidak. Loh kok tidak? Tapi apa itu alasannya tadi begitu? Pertama, kalau agama itu, ya kan, itu tanggung jawabnya langsung kepada Tuhan, ya kan. Tapi kalau kita bicara tentang hukum dunia, itu kita akan berhadapan dengan pemerintah kan, elemennya banyak, ada aparatnya, ya kan. Dan kalau Berarti Tuhan Anda tidak pernah memprediksikan tentang hukumnya di masa depan. Kan gitu, jatuhnya seperti itu. Ya kenapa? Karena tidak relevan di masa depan. Artinya dia tidak tahu masa depan itu hukum dia itu sudah tidak terpakai. sebenarnya tetap berlaku di negara-negara yang sudah memperlakukan itu namanya syariat Islam. Sudah berlaku itu. Makanya ada Kenapa hanya berlaku? Paling yang berlaku syariat Islam itu paling Brunei, Saudi, Afghanistan. Kenapa itu tidak tampaknya gitu hukumnya agama Anda ini tampaknya lemah di mata dunia gitu? Ya itu bagi orang yang terserah dia menganggap dia lemah atau bagaimana. Bukan itu terserah beranggapan karena memang lemah. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bukan masalah apa. Apakah hukum Tuhan Anda itu tidak relevan dengan hukum moral dunia? Kenapa tidak relevan? Ya, buktinya tidak terpakai di seluruh bangsa. Itu buktinya. Tidak terpakai kepada seluruh bangsa bukan berarti tidak ada yang menerapkan kan? Bukan masalah tidak Yang diterapkan. Kenapa hukum Anda
tidak bisa selaras dengan hukum moral dunia itu. Yang menjadi pertanyaan saya itu. Tidak. Ya kan memang benar kan? Coba menurut moral dunia, orang tidak mau memberi, apakah wajib itu diperangi atau dipaksa sampai dia memberi gitu? Itu kenapa? Itu tidak ini itu melanggar moral gitu. Orang berbuat kebajikan itu nggak harus dengan dipaksa dan dengan diperangi sampai tunduk kan gitu. Kita ini kan bicara dulu zaman Khulafaur Rasyidin. Kita bukan bicara di zaman sekarang, Mbak. Loh, apakah hukum ini nggak berlaku? Loh, Apanya? apakah hukum ini nggak berlaku, hanya berlaku di zaman-zaman tertentu saja? Tetap berlaku. Tetapi ada pilihan. Kenapa? Karena kita berada di negara demokrasi dan negara-negara yang lain seperti itu. Mereka tidak mau mempergunakan syariat Islam. Iya, karena tidak relevan. Bukan tidak relevan, Tuh, karena banyak merasa terancam. kalau relevan. Karena banyak tidak, karena ada banyak yang merasa terancam kalau diterapkan. Bukan masalah terancam, Pak. Memang karena tidak relevan dan tidak manusiawi, tidak menghargai hak asasi manusia. Loh, ini itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Masa orang mau berbuat baik dipaksa? Bukan persoalan tidak relevan, ya toh. Contohnya, kalau kita terapkan itu syariat Islam, ya kan? Maka yang terjadi akan menurun angka kejahatan. Contohnya di Brunei Darussalam misalnya. Di Swiss nggak kepake itu. Swiss paling aman. Nggak pernah perang. Tunggu dulu. Nggak dipakai. Nggak ada turun angka kejahatan, angka kriminalitas itu. Justru Pak, kalau kita lihat ya Pak, angka kriminalitas itu lebih besar yang menerapkan ajaran ini. Saya tidak bahas Swiss. Saya mengambil contoh saja di negara tetangga kita Brunei contohnya. Karena ada beberapa teman saya pernah mengadakan studi banding ke sana. Beliau menyampaikan bahwa di Brunei Darussalam itu, contohnya, kalau mobil atau kendaraan mogok di tengah jalan, di hutan dan lain sebagainya, aman-aman saja. Karena mereka sudah Ada sadar. negara yang tidak menggunakan ajaran agama Anda, itu hukum Anda, itu lebih aman lagi. Anda belum lihat aja di Brunei seperti apa. Tidak usah saya yang lain apakah ada itu terserah. Kita tidak pernah tahu juga kondisi negaranya orang. Cuma saya bicara ambil sampel ini Brunei karena ada teman pernah melakukan studi banding di sana dan kenyataannya seperti itu. Iya. Kalau di Indonesia coba udah dipagar saja masih ada yang ngambil kita punya barang bahkan dirampok. Itu karena syariat Islam kita tidak perlakukan. Karena tidak ada efek jerah, hanya perlindahan pakai pasal ini pasal itu. Berarti orang semuanya melakukan sesuatu itu terpaksa. Itu kan? Terpaksa karena apa? Karena di sana itu kan hukum rajam hingga hukum mati. Ya, berzina di sana hukumnya rajam mati. Nah itu di sana itu. Bahkan ya nih ya, penerapan hukum syariah yang ketat. Brunei menerapkan hukum syariah termasuk hukum pidana yang mencakup hukuman rajam hingga mati. Tindakan seperti perzinahan, hubungan sesama jenis. Hal ini memicu kritik keras berbagai organisasi hak asasi manusia internasional. Tuh, Ya, internasional. coba dikritik kenapa? Ya, nah ya lalu skandal kerajaan Jeffrey Bolkiah. Salah satu sisi kelam yang sering diungkit adalah masa lalu keluarga kerajaan khususnya terkait Pangeran Jeffrey Bolkiah, saudara Sultan yang sempat terseret skandal gaya hidup mewah, kasus kontroversial dan lain tahun 1990-an. Nah itu, lu jadi yang mana? Banyak. Ya inilah dia kan dikecam loh sama Itu kejam di dunia. Kenapa dunia mengecam? Karena dunia tidak mampu internasional. Ya kenapa? Ya karena dibentuk kekejaman, bayangin Pak. Berzina kok. Karena negara-negara lain ini bebas. Dirajam. Ini bebas kan? Bukan masalah yang bebas, yang ketahuan berzina itu dirajam Iya, hingga negara-negara ini bebas. Itu kanunya. Artinya kalau bertentangan dengan kalau hukum syariat diperlakukan, itu kan pasti ada ketakutan. Ya, iya, makanya ini tidak memerdekakan orang, tetapi ini mengancam tindakan paksa. Itu kan ada namanya hubungan sebab akibat. Karena dia melakukan pelanggaran, makanya sesuai dengan versi Islam itu harus dirajam. Nah, pertanyaan saya gini, apakah semua orang nggak ada yang melakukan dosa? Semua orang berdosa kan gitu? Ya semua. Iya, makanya kenapa orang yang melakukan kesalahan tidak diberikan kesempatan untuk dia menyadari sendiri, melainkan dipaksa? Tunggu dulu. Saya kembali lagi. Tadi itu di awal saya sudah sampaikan ayatnya tuh, bahwa manusia itu ada dua sifat yang melekat. Ya, punya potensi untuk melakukan kesalahan dan punya potensi. Kenapa Tuhan harus memberikan hawa nafsu tadi? Nah itu dipertanyakan, kenapa tidak baik-baik aja semuanya gitu? Tidak ada diciptakan setan, tidak ada diciptakan hawa nafsu sehingga manusia bertindak untuk berbuat dosa. Kenapa tidak seperti fitrahnya diciptakan? Itu balik lagi memang. Apa fitrahnya? Kenapa Tuhan harus membuat kekacauan gitu? Kenapa tidak ada kedamaian? Oh, berarti kita anggap bahwa Tuhan dalam sifat-sifatnya, adakah sifat Tuhan itu yang adalah sifat merusak gitu? Ada nggak sifatnya? Kenapa dia harus menciptakan adanya kerusakan kalau tidak ada sifat kerusakan di dalam diri Allah?
Kenapa bisa? Ya, Itu menurut sekarang saya tanya Anda, di dalam sifat-sifat Allah, adakah sifat yang sekiranya itu adalah sesuatu yang rusak atau yang amoral? Tidak kan? Loh, kenapa? Kenapa di dalam sifatnya aja tidak ada yang namanya dosa, tidak ada kerusakan? Kenapa dia harus menciptakan dengan adanya kerusakan? Itu. Siapa yang berbuat menciptakan kerusakan? Lu kan dunia ini udah rusak. Loh, sekarang saya tanya, Allah menciptakan setan tidak? Ya itu untuk apa dia menciptakan setan? Ya kalau dia tidak menciptakan setan maka tidak ada kerusakan kan? Nah itu yang saya tanyakan. Itu setan dari golongan mana, Mbak? Iya pertanyaan saya, apakah Allah tidak menciptakan itu? Dia menciptakan itu kan sesuai dari tadi Ya, tapi penjelasan Anda. jangan kemudian diartikan bahwa ketika terjadi kerusakan di daratan dan di lautan yang diakibatkan oleh tangan manusia, lalu kemudian kita menganggap bahwa Allah yang menciptakan kerusakan itu. Sekarang saya tanya Anda, kerusakan yang terjadi itu kan akibat adanya keserakahan dalam diri manusia. Kenapa Tuhan harus menciptakan manusia dengan potensi serakah lah, yang sifat-sifat setan lah? Kenapa sifat-sifat iblis itu atau setan itu ada? Kenapa dia tidak menciptakan yang baik? Kenapa? Pertanyaan saya begini Pak, kalau di dalam sifatnya aja tidak ada sesuatu yang jelek, kenapa harus keluar dari perkataannya yang jelek gitu loh? Itu kalau dia menciptakan yang baik, bukan masalah nggak nyambung. Saya mau pertanyakan itu. Memang kita nggak ngerti kita. Ya. Terus terang kita nggak ngerti. Kalau saya bahas tentang agama saya kan di situ kan hanya berlogika. Kalau saya kan pakai dalil, ya toh? Iya, agama juga tuh ya terserah argumentasi Anda apa, tapi itu harus bisa dipertahankan dengan data dan logika. Dan itu harus selaras karena Tuhan udah ngasih manusia ini akal. Kenapa kita harus tidak menggunakan akal kita? Nah, makanya. Ya makanya ini harus ditanya tuh kepada Tuhan. Kenapa dia yang sifatnya itu tidak ada sesuatu yang jelek? Kenapa harus dia menciptakan sesuatu yang jelek? Itu yang perlu dipertanyakan. Tidak boleh kita mengatakan kenapa Allah menciptakan yang namanya apa pada diri Allah itu tidak menciptakan kejelekan. Sekarang kita tanya di dalam sifat-sifat Allah adakah sesuatu yang buruk dari sifat Allah? Adakah dia dikatakan marah-marah? Kan tidak ada. Loh, kenapa sesuatu yang keluar dari mulutnya atau dari firman-Nya itu ada sesuatu yang tidak baik gitu loh? Itu yang mau saya pertanyakan. Kalau memang tidak ada sifatnya yang demikian, kenapa harus keluar yang jelek seperti itu? Itu kan tingkah laku manusia, perbuatan manusia. Ya iya, kenapa dia harus menciptakan manusia yang berpotensi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik itu? Kenapa dia harus menciptakan manusia seperti itu? Berarti kita menganggap bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu sia-sia karena dia menciptakan potensi tadi. Bukan masalahnya dia menciptakan itu sia-sia, bisa tidak dia menjelaskan itu? Gitu loh. Sudah dijelaskan. Loh, masalahnya tidak bisa dia menjelaskan apa penyebabnya, kenapa dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sifatnya itu loh. Dia kan melakukan sesuatu, dia menciptakan manusia dengan potensi berdosa, tetapi itu bertolak belakang dengan sifatnya. Harusnya kalau dia adalah baik, yang keluar dari dirinya itu adalah sesuatu yang baik. Bukan lagi dunia namanya itu, Mbak, kalau begitu cara berpikirnya. Loh, memang dunia waktu diciptakan jelek, buruk? Baik atau enggak? Waktu dia menciptakan langit dan bumi 6 masa tadi. Baik atau jelek? Bumi ini tidak jelek, langit tidak jelek, tapi penghuninya itu yang memiliki. Nah, kenapa dia menciptakan? Lah kan manusia dari bumi kan, atau manusia kan dari tanah kan? Nah, kenapa dia harus menciptakan sesuatu yang memiliki potensi untuk merusak gitu loh, kerusakan? Kenapa dia harus menciptakan iblis yang tidak baik? Itu kan bertentangan dengan sifatnya. Oke, saya jelaskan lagi, saya ulangi lagi nih, karena memang kita tidak bisa memahami sepenuhnya kalau saya pakai dalil, karena pasti pemahaman kita kan berbeda. Tadi saya ulangi lagi tuh. Di dalam surah As-Sisam itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya tuh, telah diilhamkan tuh, pada jiwa itu sifat yang namanya fujurah wa taqwaha. Jadi dua potensi ini, Mbak. Ya iya, kenapa dia harus menciptakan dengan sifat yang seperti itu? Sementara sifatnya tidak ada yang seperti itu. Halo. Karena kita diciptakan ini untuk diuji, Mbak. Iya, diuji. Kalau kita tidak, tunggu dulu. Karena kalau kita tidak diuji, bagaimana cara mengukur bahwa kita ini baik atau tidak baik? Oke, manusia begitu diciptakan baik atau tidak baik? Tunggu dulu. Manusia waktu diciptakan baik atau tidak baik? Baiklah. Oke, kalau baik kenapa harus diuji lagi? Kalau sudah baik ngapain diuji? Begini Pak, saya tahu Bapak. Pengujian terjadi kalau ada yang namanya kenaikan level, betul ya? Kalau mau naik level butuh diuji. Pertanyaan saya, manusia begitu diciptakan itu sudah di level mana? Biarkan saya dulu selesai bicara dulu. Nah, itulah tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, karena dunia ini dunia mataul ghurur. Dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya kan? Jangan kemudian kita tarik
bahwa manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, betul. Loh, Tapi jangan ya memang betul. Tunggu dulu. Kita usah berbicara dulu, jangan dipotong dong. Tuh. Tapi dengan berjalannya waktu, itu kan ada fase-fasenya, Mbak. Ya kan? Waktu anak-anak, mampukah dia muncul syahwatnya? Kan tidak. Apakah Kan tidak Allah dari menciptakan perubahan. manusia pertama itu anak-anak atau dewasa? Tunggu dulu kita. Saya bicara dulu dong. Selesaikan dulu baru kita bicara. Supaya nyambung kan? Nah, supaya kita paham, karena saya ini kan bicara dalil, kita pakai logika. Ada. Setelah kita lahir ini ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya, dari bayi berubah menjadi anak-anak, ya kan? Anak-anak berubah menjadi remaja. Nanti setelah remaja usia 20-an ke atas, kalau menurut dalam teori ilmu kedokteran itu atau ilmu kejiwaan, nanti betul-betul dipergunakan akalnya dan hatinya manusia ketika berumur 25 tahun ke atas. Itu nggak usah diulangi Pada lagi, Pak. saat Itu saya tahu, Pak. Saya nggak perlu pengulangan ke situ. Langsung poinnya aja ya, Pak. Penciptaan itu di mana, Pak? Enggak, saya nggak mau ulang lagi. Waktu diciptakan, bentar. Waktu manusia diciptakan itu di mana? Percuma saya jelaskan kalau kita tidak berhenti bicara. Karena Jangan gini, ketika Pak. saya bicara, Anda tidak usah. Gini, saya paham itu. Jangan diulang. Maksud saya adalah jangan diulang. Iya, karena Waktu kita juga penciptaan. berulang-ulang. Gini, Pak. Kita juga Waktu berulang-ulang, penciptaan. kita Sabar. Tunggu dulu. Waktu penciptaan Adam di mana? Bentar, saya mau tahu dulu. Anda kan dari tadi sibuk mengatakan ujian-ujian. Waktu Adam diciptakan itu di mana? Surga. Oke, apakah setelah dari surga ada kenaikan level? Dari surga mau kemana? Kan mau ke surga. Ujian itu hanya terjadi kalau mau naik level. Nah, level Adam itu sejak pertama sudah di surga, diturunin, terus dinaikin lagi. Ini ngapain gitu loh? Kita, saya dari tadi paham ya. Kalau Adam itu kan diciptakan itu tidak ada fasenya, dia sudah dewasa begitu diciptakan. Nah, kata Anda tadi sudah menjelaskan, saya paham betul. Ya, diciptakan ada dua jenis gitu. Adam dengan yang lainnya adalah dengan kelahiran. Pertanyaan saya adalah, kenapa yang tadinya sudah baik, Adam ini baik di sorga, ya toh? Ya, dia ini mau diuji lagi ke bawah. Orang level dia sudah di atas, sudah di surga. Tiba-tiba sama Tuhan, nggak tahu gua dia boring atau apa, diturunin terus dinaikin lagi. Ini mau ngapain? Yang namanya ujian itu untuk naik level. Ini malahan diturunkan, ya levelnya diturunkan, baru diuji biar naik lagi ke tempat yang semula. Ini yang mau saya pahami gitu loh. Apa maksud Tuhan gitu? Sampai dia diuji pakai segala, ada iblis, ada fase-fase tahwat atau entah apalah itu tadi yang Anda jelaskan gitu loh. Kenapa Tuhan ini tidak menciptakan manusia itu ya udah bagus kok di surga, ya udah santai gitu. Ya, udah. Sudah. Ya, silakan dijawab. Sudah. Nah, berarti di situ cara pemahamanmu saja, karena Anda tidak tahu anunya, kronologisnya. Kita kan hanya tahu bahwa Adam itu sudah di surga, ngapain lagi dikasih turun levelnya kan? Diturunkan ke bumi. Begitu kan? Silakan dijawab, saya nungguin. Iya. Nah, itu waktu pertama kali diciptakan Adam, dia kan sendiri tuh, ya kan? Selalu murung, tidak bersemangat, maka diciptakanlah Hawa, ya toh? Pasangan hidupnya. Ketika Hawa diciptakan, menurut dalam ajaran keyakinan saya, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, ya kan? Nah, setelah itu dia mau menyentuh Hawa. Dia mau menyentuh Hawa kan? Terus Allah mengatakan tidak bisa disentuh kalau tidak membayar maharnya. Itu dalam Islam ada istilah mahar, Mbak. Halalnya hubungan. Mahar. Bertanyalah Adam, apa maharnya? Maka Allah mengatakan kamu harus bersyahadat. Maka bersyahadatlah. Berarti resmi dia kan? Dari mana Dia lagi menjadi suami datanya? istri. Ada datanya nih. Ya, ini saya ceritakan ini loh. Ini saya ini bukan asal ngarang. Oke, terus apa korelasinya Anda bisa. dengan diuji? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kan belum selesai bicara, kita sudah bicara lagi. Gimana caranya bisa nyambung? Nah, setelah itu dipasanglah, setelah resmi kan? Dipasanglah Nabi Adam. Wahai Adam, semua yang ada di surga ini silakan miliki semuanya. Cuma satu pesan saya. Jangan dekati buah khuldi itu. Ya kan? Jangan dekati. Tapi ada pemahaman lain. Ya, tapi itu tidak usah saya ungkap di sini. Cukup ini saja, mudah sederhana. Nah, ketika dilihat ini, itu kan awal mulanya kan pada saat penciptaan Adam ini kan seluruh malaikat disuruh sujud kepada Adam. Bukan sujud disuruh menyembah, tetapi sujud sebagai penghormatan. Tapi yang tidak menghormat itu adalah iblis, yang memiliki nama sebelumnya adalah Azazil. Ya kan? Nah, setelah itu sudahlah. Jadi iblis ini merasa dirinya paling tinggi karena dia paling duluan diciptakan daripada Adam. Asal kejadiannya juga lebih mulia, akhirnya dia tidak mau sujud, sombong. Akhirnya
Allah mengatakan, karena kamu sombong, kamu tidak mau menerima perintah, tidak mau taat, ya saya bersumpah untuk melaknat kamu sampai hari kiamat. Pada saat itulah iblis ini mengatakan, oke, kalau begitu ya Allah. Cuma saya, guys. Mau maafin, lobet. Kedengaran ya? Ada. Nah, setelah itu kan, iblis itu punya dua permintaan. Permintaan pertama, ya Allah, karena gara-gara Adam, saya diusir dari surga. Saya berjanji, saya akan menjadi musuh abadi anak cucunya Adam. Ya kan? Setelah itu, permintaan yang kedua, ya Allah, berikanlah saya seumur dunia ini. Ya kan? Maka oleh Allah mengatakan, permintaanmu ini saya akan kabulkan. Maka itulah kemudian asal mula iblis ini ya dendam dengan anak keturunannya Adam yang bermula dari Adam sendiri. Akhirnya pertama dia goda itu di dalam, karena pesan Allah atau Tuhan, jangan engkau boleh saja kamu nikmati seluruhnya yang ada di surga ini, semua fasilitas silakan dinikmati. Cuma satu permintaan saya, jangan mendekati pohon khuld itu, apalagi memakan buahnya. Tapi itulah iblis, begitu hebatnya dia. Karena dia tidak mampu menggoda Adam. Dia tahu bahwa perempuan jauh lebih lemah. Makanya dia goda Hawa, dan itu sukses. Nah, dari itulah kemudian sehingga terjadi. Disitulah berawal, jadi dosa yang pertama kali terjadi di langit itu adalah dosanya iblis kepada Allah. Dan dosa yang terjadi, dan dosa pertama kali terjadi di bumi itu adalah dosanya Qabil dan Qabil. Begitulah terus menerus turun-temurun. Ya, nah, kalau kemudian dipertanyakan, untuk apa Tuhan menciptakan itu semua? Padahal tidak sesuai dengan nama-namanya. Gimana kita lihat kronologis penciptaan itu? Karena ini adalah drama iblis yang memang sudah diberikan wewenang kepada Allah, diberikan kekuasaan untuk menggoda manusia. Nah, makanya tadi itu sudah relevan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Ini drama iblis sama drama Allah gitu. Sebentar. Ini drama iblis sama drama Allah. Itulah saya mengambil ke perumpamaan. Kalau drama itu kan sebuah permainan. Dia skenario-nya kan. Sekarang gini. Itu. Kenapa malah Allah itu ngikutin iblis? Pertanyaan saya itu. Kenapa Allah malah mengikuti permintaannya iblis? Apa ini? Ya karena itu permintaannya dia. Loh, apakah Allah harus mengabulkan permintaan iblis? Tunggu dulu. Dia menerima dan mengabulkan. Tunggu dulu. Saya cerita dulu. Dia mengabulkan permintaan itu, tapi ada kata-kata atau ada kalimat di belakangnya. Berarti Allah ini mengabulkan juga permintaan yang jelek. Ketika Nabi, tunggu dulu, kan jelas itu sudah kenyataan bahwa dia meminta seumur dunia. Iblis itu tidak akan mati selama dunia ini masih ada. Satu, ya kan? Karena itu adalah tugas yang menggoda manusia. Karena memang pada saat dia diusir dari surga, itu permintaannya. Iya, pertama. Ini yang diusir iblis apa Adam? Yang diusir dari surga iblis apa Adam? Iblis dua-duanya. Makanya iblis turun ke alam saya tanya, ini. apa kesalahan Adam sehingga dia diusir dari surga? Karena dia mendekati pohon khuld yang tadinya dilarang oleh Allah. Berarti iblis menggoda Hawa di surga. Yes. Oke, berarti nanti kalian di surga, ada kemungkinan iblis juga punya akses ke sana. Kenapa? Karena sejak semula iblis juga ada di surga. Loh, kok enggak? Bagaimana caranya? Tunggu dulu. Bagaimana caranya? Sedangkan iblis itu sudah kekal abadi di neraka. Bagaimana caranya mau ke surga? Kekal abadi. Loh, sejak semula iblis ada di mana? Di surga kan? Iya. Berarti nih, manusia awalnya di surga, digelindingin ke bumi, berakhir di surga. Harusnya iblis juga seperti itu. Loh, di mana keadilan Allah? Kenapa dia harus menciptakan iblis? Makanya saya bilang, kalau iblis itu memang diciptakan sejak semula ada di surga, kenapa harus berakhir di neraka? Dan untuk apa juga dia menciptakan iblis? Supaya mencobai si Hawa. Karena Hawa itu udah bagus-bagus di surga. Iya, saya paham itu cara berpikir kita. Kita kan hanya main logika saja. Iya. Tidak memahami konteksnya sebenarnya kejadian. Bukan tidak memahami konteksnya. Memang di sini tuh ada banyak miss gitu loh. Terus terang kita tidak memahami. Terus saya tidak memahami. Iya. Anda yang tidak paham. Kita tidak paham. Anda yang tidak paham, bukan saya. Saya mah paham. Kita tidak paham. Saya paham. Ya, ini adalah skenario Tuhan yang mengabulkan permintaan iblis. Jadi, yang bisa saya simpulkan dari penjelasan Anda bahwa Tuhan kamu pro sama iblis. Sampai-sampai permintaannya dikabulin. Gitu loh. Sementara Adam yang tidak bersalah malah digelindingin buat diuji. Padahal level dia awalnya di surga. Ini.
Gitu. Itu logikamu, Mbak. Lu memang Itu logikamu. kita harus berlogika Nggak karena gini, nyambung, nggak kalau nyampe. gini loh Pak, Nggak pertama ya Pak, Nggak pengujian itu untuk menaikkan level. Dengan contoh Anda tadi, sekolah kita mau masuk ini, karena mau naik level lah, makanya kita harus diuji. Karena apa? Sebelumnya kita di bawah, karena kita mau naik level atas. Nah, Adam sejak semula levelnya itu sudah di surga. Terus gara-gara dia pro sama iblis, akhirnya apa? Dipenuhi permintaan iblis, Ya, malah dikelindingin ke bumi. Tunggu dulu. Terus di bumi jadi pengujian. Mana Adam pro sama iblis? Tuhanmu malah Ya, pro sama ya. iblis, bukan si Ya, Adam. makanya diperbaiki. Makanya Tuh, kamu yang gak benar. kalimatnya. Tuhan kamu malah pro ke iblis. Ini Adam yang kita gak ngomong, salah. Adam yang gak salah, iblis. malah digelindingin gitu loh. Bareng-bareng sama si setan. Terus Adamnya dinaikin surga, iblisnya ditaruh di neraka. Ya sejak semula ngapain diciptain iblis? Ngapain dia harus memenuhi permintaan si iblis gitu loh? Kenapa? Orang udah bagus-bagus di surga. Ya cocok. Ini kan saya bicara konteks agama saya. Ya iya, makanya saya bilang ini tuh nggak relevan gitu. Seolah-olah Tuhan ini, Tuhan kamu ini bersekutu dengan iblis gitu loh. Pakai acara lagi nyembah-nyembah. Apa tujuan dia? Ayo sujud kamu, bukan nyembah ya. Sujud kamu sama Adam. Ini Tuhan sendiri malah apa ya? Menyuruh iblis itu untuk syirik gitu loh. Malah sujud sama manusia. Dia sendiri yang mengizinkan dirinya disirikin gitu loh sama iblis. Makanya dia merintahkan iblis ini untuk sujud sama Adam. Gimana sih? Itu kan tidak bisa dikatakan syirik itu ketika disuruh sujud bukan menyembah, tapi sekarang saya tanya penghormatan, apa Mbak. tujuannya? Sekarang saya tanya apa tujuannya? Apa tujuannya iblis disuruh, iblis dan malaikat menghormati? Apa tujuannya? Tahu nggak tidak bahasa ini? Penghormatan. Ngapain Anda harus dihormati? Kenapa kau disuruh Allah yang menyuruh? Loh, pertanyaan saya gini Bang, kalau malaikat itu dia di bumi nggak? Malaikat itu tempatnya memang lebih tinggi daripada manusia, karena manusia itu kan kata kamu ya, itu tempatnya di bumi gitu loh. Kenapa harus dihormati sesuatu yang lebih rendah? Ya benar logikanya iblis gitu. Itu. Loh, ini kan bisa bicara konteks agama saya, Mbak. Iya, makanya saya Ini bilang kan kenapa tunggu dulu, agamanya tunggu ini, dulu, kenapa tunggu dulu, alurnya tunggu jadi dulu. tidak logis seperti ini gitu loh. Bu, ini memang tidak logis menurut Anda kan? Lu memang Tapi tahu menurut siapapun, Anda pun kalau mau berpikir sama seperti saya, ini memang tidak logis. Udah bagus-bagus di surga, malah diturunin, dinaikin lagi. Apa maunya gitu Itu loh. logikanya. Lah, ini logika umum Kamu harusnya tahu. seperti itu. Karena kamu tidak tahu. Saya kan menjelaskan kronologisnya ini terkait dengan pemahaman keyakinan agama saya. Ya iya, pemahaman Anda tidak logis, iman Anda tidak logis. Ya, silakan saja kita mengatakan tidak logis, tapi yang saya pahami ini konteksnya kan berbeda. Iblis ini, kalau kita hitung-hitung istilahnya ponis, itu lebih berat ponisnya ketimbang Nabi Adam. Kesalahannya iblis dengan Adam itu berbeda. Itu loh yang perlu kita pahami. Iblis itu ya disuruh sujud sama Adam. Relevansinya apa? Karena Tuhan itu kan menciptakan, Tuhan menciptakan malaikat itu untuk sujud kepada siapa? Untuk kepadanya kan? Tiba-tiba Tuhan kamu nyuruh dia sujud sama Adam. Ini apa-apaan? Tuhannya ini gimana sih? Memang, yang mau di apa kalau itu perintah? Ini makanya saya bilang, kok bisa Tuhan bertentangan dengan sifatnya? Kalau dia sifatnya adalah Esa satu, kenapa dia mau menciptakan sesuatu untuk disujutin sama ciptaan yang lain, sementara dia dengan sifatnya adalah maha tinggi yang wajib disembah. Ini makanya saya bilang, kok dia ini bikin sifatnya jadi sifatnya labil gitu loh. itu hanya pemikiran Anda. Tuhan itu kan satu ya kan, dia itu satu-satunya. Berarti nggak boleh ada yang setara dengan dia, nggak boleh. Ini malah dia menciptakan makhluk untuk menyetarakan dirinya dengan makhluk lain. Ini makanya saya bilang ini nggak relevan. Enggak. Tuh, makanya saya curiga. Ini sebenarnya ini Tuhan kamu tahu sesuatu nggak sih tentang dirinya sendiri, atau sebenarnya dia ini Tuhan atau apa pro ke iblis gitu loh. Saya jadi curiga. Yang jelas menurut pemahaman saya ya begitu caranya Allah menjalankan hukum itu. Loh, dia tidak menjalankan hukumnya. Menurut sifatnya dia tidak menjalankan hukumnya. Dia itu menyembah Adam, bukan menyembah Adam, penghormatan. Menurut sifatnya dia bertentangan. Kamu itu kalau mau dihormati atau salah kalau kita menghormati orang? Loh, ini sekarang saya tanya Anda bagaimana ceritanya? Saya juga tanya, apakah salah kalau kita menghormati orang? Kalau saya misalnya, saya disuruh bapak saya hormati. Sama manusia, menghormati manusia itu boleh. Lah ini Bang, iblis, malaikat disuruh menghormati manusia, ini gimana konsepnya? Iblis kan bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah malaikat itu derajatnya lebih tinggi daripada manusia? Oh, bukan persoalan lebih tinggi. Loh, karena sama-sama ciptaan. Loh, bagaimana sama ciptaan malah merendahkan derajatnya gitu loh. Siapa yang direndahkan derajatnya? Siapa yang direndahkan derajatnya? Loh, kamu ini sendiri yang menjelaskan. Iblis disuruh sujud sama Adam. Maksudnya ngapain? Itu untuk apa? Bukan sujud. Loh, tadi kamu yang bilang. Kamu ini lupa. Bukan sujudnya kayak orang. Bukan sujudnya itu kepalanya turun. Sekarang saya tanya, gimana ini sujud? Sekarang saya tanya Anda, sujud itu kayak gimana? Sujud itu kayak Saya kan gimana? Islam.
Ya kalau saya sholat ya saya sujud. Ya, iya, Tapi saya, ya. kamu sendiri menarasikan, kamu sendiri lupa. Ini Pak, omonganmu ini dari tadi saya catat ini di Google sampean. Serius, saya catat ini, makanya saya bilang, Anda ini kadang lupa, bahkan Anda tidak paham definisi apa yang Anda katakan. Itu. Jadi kesimpulannya adalah begini, ya. Satu, tidak logis, dan ini tidak bisa menjawab pertanyaan manusia yang ada akalnya. Sementara katanya notabene dia memberikan akal. Loh, akal itu saya gunakan. Loh, bukan menurut saya. Akal itu saya gunakan. Ketika akal saya gunakan, ternyata Anda kan tidak mengimani agama. Anda kan tidak bukan mengimani masalah saya agama. tidak. Wajar. Gini loh Pak, bukan masalah saya tidak mengimani, tetapi tidak ada relevansinya. Gitu loh. Iya, makanya. Tuhan sendiri, Tuhan yang Anda jelaskan sendiri tidak relevan dengan sifatnya. Itu logika Gitu loh Pak. kamu. Gini Pak, Tuhan itu dengan sifat-sifatnya yang baik. Tadi kita sudah sepakat. Iya, kita itu pakai logika jadi kita. Pakai logika. Kita pakai dalil, kau pakai logika. Loh iya, Nyambung. dalil Anda itu memang harusnya bisa dijelaskan. Justru agama itu harus menggunakan akal. Kan katanya Dari agama tadi akal. saya jelaskan. Dari tadi saya jelaskan. Nih, coba Pak, pakai akal Anda Pak. Bagaimana Tuhan yang esa, Tuhan yang satu-satunya yang tidak mau diserupakan, Tuhan yang darinya berasal segala kebaikan, dia bertentangan dengan sifatnya. Logikanya di mana? Atau itu pertama, atau sebenarnya dia bukan Tuhan. Tuhan lah, menurut saya. Loh, kenapa ada Tuhan yang bertentangan dengan sifat Tuhan? Jangan-jangan dia bukan Tuhan. Ya, terserah dia, terserah orang. Pak, gini Pak, manusia aja harus mempertanggungjawabkan, apalagi Tuhan. Tuhan itu harusnya bertanggung jawab terhadap sifatnya sendiri. Kenapa ada Tuhan? Jangan Kenapa ada Tuhan yang bertentangan? Gitu loh. Jangan disamakan tanggung jawab manusia dengan tanggung jawab Tuhan. Anda sudah salah nyambung lagi. Tidak nyambung lagi itu logikanya. Loh, jangan bilang gak nyambung, justru nyambung. Justru ini nyambung. sangat nyambung gitu loh. Apa? Coba. Ya menurut Anda nyambung. Nih Pak. Sifat Tuhan itu adalah yang pertama dia ada. Dengan adanya dia, dengan keberadaan dia mengadakan sesuatu yang tidak ada. Tiba-tiba, itu kan sifat Tuhan itu adalah mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tiba-tiba yang ada ditiadakan. Kocak nggak ini? Bertentangan dengan sifatnya yang ada. Itu bertentangan nggak? Lah itu di mana relevansinya? Tuhan bertentangan. Loh, sifat dia ada, tetapi tiba-tiba dia gara-gara sesuatu hal dia meniadakan yang tidak ada, yang ada menjadi tidak ada. Contoh, orang yang tadinya hidup dimatikan. Itu Kebodohan cara berpikirnya, Mbak. Loh, kebodohan cara berpikir karena menciptakan. Artinya menciptakan tadi sudah kita bahas. Menciptakan artinya sesuatu yang tadinya mati dihidupkan. Tiba-tiba dia yang sifatnya hidup mematikan. Enggak nyambung memang. Kok nggak nyambung? Cara ngomongnya. Coba direnungin dulu. Iya. Direnungkan dulu itu. Ya biasa. Bagaimana? Saya sudah menjelaskan sesuai dengan sekarang saya tanya Anda. Apakah Tanya sifat saja, Allah? tanya Ini Pak, saja. apakah sifat Allah adalah mati? Tanya. Ya, apakah sifat Allah itu mati? Enggak. Kenapa dia mematikan? Dia kan mati. Kalau dia adalah Itu sifatnya kan hidup, karena dia kan kata dia kan salah satu sifatnya itu adalah hidup kan? Ya kan? Oh, Kalau dia sifatnya hidup, berarti pemahaman. kenapa dia tidak menghidupkan sesuai dengan sifatnya malah mematikan? Nah, itu Berarti makanya logika saya Anda, tanya. berita logika Anda itu, Anda menyesal dihidupkan. Bukan menyesal loh. Kalau dia yang adalah Menyesal dia dong. adalah Dengan sifatnya statement yang Anda hidup. ucapkan tadi, dengan statement yang Anda ucapkan tadi, sudah berkonotasi bahwa Anda itu menyesal karena Anda dihidupkan baru dimatikan. Saya bukan itu. Terus apa? Sifat Kenapa Allah itu pada- adalah hidup. Kenapa? Kalau dia yang adalah sifatnya hidup, kenapa dia mematikan ya kan? Salah satu sifat Allah itu adalah hayat, hidup. Bertentangan nggak kalau dia yang hidup Iya. malah mematikan yang kita hidup? kalau kita hanya lihat di situ di Google sepotong-sepotong ala ayat Bukan hidup, sepotong-sepotong, al Pak. mautu Bukan mati. sepotong-sepotong. Aduh, Saya ini, masih saya belum kan- ini, belum sampai, belum Bukan sampai. masalah belum sampai. Di sana, Anda Belum bahkan sampai. Anda bahkan Saya tidak sudah bisa menjawab yakin pertanyaan kita belum saya sampai di situ. gitu loh. Belum Loh, sampai. bagaimana Anda Nah, bisa nanti menjawab pertanyaan saya? Kalau Anda mengatakan saya belum nyampe, ya kan? Anda sudah nyampe, kenapa Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya? Kenapa saya tidak bisa jawab? Nah, Loh, sudah, sekarang saya tanya, terus, kalau Allah itu sifatnya adalah hidup, kenapa dia harus mematikan yang hidup? Loh, karena memang fitrahnya manusia itu hidup, ada mati. Mana ada fitrahnya? Manusia diciptakan, fitrahnya hidup. Fitrahnya manusia itu hidup. Diciptakan artinya Tapi dihidupkan. setelah hidup, Lu kok jadi mati? setelah hidup, Oke. orang mati kan? Diciptakan, Setelah hidup, orang mati. artinya dihidupkan Bapak. Itulah fitrahnya manusia. Ya, Itu hidup kan fitrahnya mati. manusia, itu hidup, bukan mati. Makanya Ya, saya baru ya, tahu tapi- ada fitrahnya manusia tapi itu setelah- adalah mati. Tapi setelah itu mati kan? Itu yang makanya mau saya tanyakan, kenapa dia mematikan? Itu pertanyaan saya. Kalau fitrahnya manusia adalah hidup, kenapa dia mematikan? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tanya sama dia, Ya, kenapa dia terus- mematikan? Terus kenapa kalau dia mematikan? Loh, Terus ini kan kenapa dia bertentangan mematikan? dengan sifatnya yang hidup. Menurut Dia Anda sendiri bertentangan. Menurut Anda menentang bertentangan. sifatnya. Masa bertentangan Menurut sampai Anda sifat? bertentangan, tetapi Serius? menurut Allah tidak bertentangan. Loh, itu bertentangan. Menurut Dia Allah, hidup. menurut Allah. Makanya sekarang saya tanya, saya ulang lagi. Apakah Allah punya sifat mati? Apakah Allah punya sifat mati? Dia Tidak. menciptakan mati, Loh, bukan saya dia. tanya, apakah Allah punya sifat mati? Tidak. Tidak. Berarti dia punya sifat hidup, ya kan? Kalau dia punya
punya sifat hidup, kenapa dia mematikan? Kenapa dia matikan? Memang dia harus, manusia harus mati kan? Mungkin tidak Tuhan bekerja bertentangan dengan sifatnya. Mungkin tidak Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya. Itu saya tanya. Bisa saja karena dia maha kuasa. Kok bisa? Mana bisa, Bapak? Gimana sih kamu ini? Ini adalah hal yang paling basic gitu. Aduh, tidak. Kita ini sudah Kok bisa tidak nyambung. saja? Sekarang gini, Pak. Nyambung. Kalau Anda mengatakan Karena kamu pakai logika. bisa, gini loh, Kamu Pak. pakai logikamu. Lo memang harus pakai logika. Saya justru mau pakai logika. Makanya Logika saya mau menemukan, sebenarnya salah. saya mau menemukan Kita salah, logika di agama cara Anda. berlogikanya salah. Cara Itu tuh nggak ada yang berlogikanya salah, nggak ada yang salah. Cara Bertanya berlogikanya itu tidak pernah salah. Karena Anda itu dari tadi hanya berbicara terus menerus tidak ada Loh, dalilnya. kenapa Tuhan itu tidak bisa menjawab logika saya? Apakah kurang ilmunya? Bukan. Loh, kalau tidak kurang ilmunya, kenapa dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya? Karena Allah tidak akan bukan Allah tidak bisa menjawab, Allah di kita yang tidak sampai ke situ cara berpikirnya. Loh, apakah dia tidak memberitahukan tentang dirinya kepada Anda? Kenapa tidak beritahu? Loh, kalau sudah Dia kita beritahu. tahu sifat-sifatnya dia, Dia memberitahukan. berarti Dia dia memberitahukan. memperkenalkan dirinya dong kepada manusia. Dia memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya Kepada siapa? kepada manusia. Oke, berarti kita harusnya bisa mengenal dia. Itu kalau dia sudah memperkenalkan dirinya, ya kan, kepada manusia. Kenapa Betul, dia memperkenalkan dirinya? betul. Sabar. Kenapa dia memperkenalkan Betul, dirinya lagi. yang dengan sifat Betul, hidup, lagi. malah dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat hidupnya dia? Apa Butuh alasannya? dalil lagi. Butuh lagi Bukan dalil. masalah butuh dalil. Bukan Anda bahkan tidak bisa Ya, menjawab kan ini. kan anda hanya bicara tidak pakai dalil. Kalau Anda mengatakan bisa-bisa Kan saja dia mematikan, Anda berarti tidak punya Tuhan, dalil. bukan Dari bukan. tadi Anda Berarti ngomong. kalau jawaban Anda seperti itu, berarti Tuhan punya sifat mati. Apakah Tuhan punya sifat mati? Mana dalilnya? Anda Mana mematikan dalilnya? loh, Bapak ini. Mana dalilnya? Operasional Dalilnya. yang dilakukan Tuhan itu kan tidak Mana mungkin dalilnya, bertentangan dengan. Mbak? Oke, lalu kenapa dia Mana mematikan? dalilnya? Itulah dijawab. Mana dalilnya? Kalau dia tidak punya Dalilnya mana sifat dulu? mati, Tunggu, ya karena kita- 20 sifat kita Allah itu harus kan ngomong dulu. tidak ada yang mati gitu. Allah kan sudah memperkenalkan dirinya. Iya, Iya, kalau dia di, Maha Kuasa. di dalam perkenalannya, Kalau Maha Kuasa, adakah dia tunggu, mengatakan tunggu, dirinya mati? Tunggu dulu, kalau dia maha kuasa bagaimana cara penafsirannya itu kalau kita menurut kita maha kuasa? Loh, kalau dia maha kuasa, berarti kekuasaannya pun dilakukannya itu tidak melanggar sifat-sifatnya. Tidak Kekuasaannya terbatas. itu sesuai Tidak dengan terbatas. sifat-sifatnya. Dia Kekuasaan tidak akan melanggar sifatnya sendiri. Kekuasaan Kecuali dia Allah iblis. tidak terbatas. Kecuali dia Kekuasaannya iblis. tidak terbatas. Iya. Kekuasaannya tidak terbatas. Karena Kekuasaannya tidak berdasarkan terbatas. ya Mau karena dalilnya? berdasarkan yang Bapak Mau jelaskan, dalilnya? yang melanggar pertama Mau sekali dalilnya? itu adalah iblis. Mau dalilnya? Itu Mau dalilnya? dalil Bapak nggak perlu dalil karena Bapak Anda dari tidak tadi paham. menunjukkan dalil. Anda tidak paham. Bukan Anda tidak masalah paham. tidak paham, Bapak. Anda tidak paham. Anda tidak paham dalilnya. Anda yang Hanya tidak ngomong, sampai ke hanya sini. ngomong Anda doang. Berarti begini Anda Pak, hanya ngomong berarti- doang. berarti Saya bicara ini punya dalil loh. Bapak berdalil, Punya dalil. tapi Bapak tidak bisa mematahkan logika saya. Itu Itu logika kamu, logika kamu. dalil Anda ternyata tidak bisa Logikanya diterima Mbak ini akal. kacau. Cara berlogikanya Mbak itu kacau. Bukan masalah cara berlogika saya. Logikanya kacau. Karena Oke, saya pakai kekacauan di dalil. mana? Anda tidak. Anda jangan komen. tidak ngomong. Kekacauan logika saya di mana? Coba tunjukkan kekacauan logika saya di mana? Ya Anda tidak pernah nyambung. Masa Anda menyamakan, mau mengungkap bahwa kenapa Allah punya memiliki kesempurnaan sifat-sifatnya lalu kemudian kenapa mematikan dan lain sebagainya. Itu haknya Allah tuh. Oke, apakah dia menggunakan haknya itu bertentangan dengan sifatnya? Ya terserah dia. Oke, kalau terserah seperti itu, kenapa iblis diberikan konsekuensi ketika dia terserah tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia Kalau dia punya Dia sifat maha kuasa. terserah, maka dia juga tidak maha boleh kuasa. memaksakan kepada Justru kita. karena dia maha kuasa, dia bisa melakukan sekehendaknya sesuai dengan hukum yang ada, Mbak. Oke, Dia maha hukum kuasa. yang ada itu kan, oke Pak, hukum yang ada pada Allah itu adalah sifatnya, hukum dia itu adalah sifatnya. Nah, bagaimana dia Mana sendiri? sifatnya? Tidak semua juga hukum Oke, yang sekarang ada saya tanya, sifatnya, hukum Mbak. hukumnya Allah apa? Hukumnya Allah apa? Apa hukumnya Allah? Ya itu sifatnya tadi. Ada hukumnya dia itu loh, dirinya itu adalah hukum karena kuasa itu adalah hukumnya, itu adalah dirinya. Sifat-sifatnya itulah hukumnya. Adil itu apakah tidak hukumnya? semua. Apakah sifat dia? Halo, tunggu dulu. Sekarang saya tanya Ada lagi. adil itu sifatnya Allah tidak? Adil, sifatnya Allah. Adil itu sifatnya Allah bukan? Nah, kenapa dia melakukan sesuatu yang tidak adil? Apakah dengan tidak apakah menurut Anda itu tidak adil bagi kamu, tapi bagi Allah Loh, adil loh? kalau hukum dia, keadilan di dalam dirinya, dia melakukan segala sesuatu itu tidak bertentangan dengan sifatnya. Kenapa iblis melakukan yang sifatnya malah dihukum? Karena sifat iblis itu adalah membangkang. Kenapa ketika dia membangkang dia dihukum? Saya tanya Anda, iblis itu kan mengikuti sifatnya dong. Oke, sifat iblis itu adalah membangkang. Ketika Tunggu, iblis itu membangkang, kenapa dia salah lagi cara coba. Kan? Anda salah lagi cara berpikirnya, salah lagi. Coba. Ini. Di awal tadi saya sudah mengatakan iblis itu kan hanya gelar setelah dia melakukan kesalahan. Nama awalnya adalah Azazil. Itu di awal sudah saya sampaikan tadi. Azazil. Azazil itu apa? Azazil itu apa? Tunggu dulu. Iya, itu gelar Al-Mukarram itu dalam agama kami, istilahnya itu Azazil. Dia pernah menjadi imam para malaikat di langit. Tapi cuma satu kesalahannya, karena kesombongannya, makanya dilaknat oleh Allah. Itu kesalahannya.
Misalnya kalau kita salah, terus dihukum, apakah saya tidak adil karena saya menghukum Anda? Oke, sekarang saya tanya, kesalahannya sombong terhadap Allah. Kenapa? Apa kesombongan yang dilakukan? Jadi tidak mau menerima perintah Allah. Kesombongan apa yang dilakukan? Loh, dia kan tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah. Sekarang saya tanya, kalau dia adalah imam, ya, pantas tidak imam sujud kepada manusia yang bukan adalah imam? Loh, itu makanya saya masih bertanya sampai ini. Apa kesalahan sih? Kenapa lagi imam? Kenapa lagi imam kau tanyakan? Sekarang saya tanya, imam itu pemimpin bukan? Iya, penting Ya sudah, berarti masa kamu suruh pemimpin tunduk sama Adam? Lah ini makanya saya bilang, apa kesalahannya si iblis ini? Iblis ini hanya melakukan yang sudah menjadi kodratnya dia. Siapa pemimpin yang kita maksud di situ? Oke, kan Anda bilang imam kan? Betul lah imam. Gimana? Tadi Anda makanya tadi Anda ini kebanyakan ngarang. Iblis ini kebanyakan dikarang. Makanya Pak, kalau mengarang sesuatu itu harus dipikirkan dulu. Kenapa? Setiap karangan Anda itu akan saya pertanyakan. Telinganya Mbak ini lagi tertutup masalahnya, jadi tidak nyambung. Bukan imam, iman. Bedakan iman dengan imam. Oke, sekarang saya Iman tanya dengan Anda. imam beda kan? Oke, sekarang saya tanya Anda, apa kesalahannya iblis? Apa? Itu kesalahannya tidak mau tunduk kepada Allah, perintah Allah. Apa? Itu kesalahan. Tunduk. Sombong. Dia sombong. Oke, Dia sombong sombong. terhadap Terhadap perintah. apa? Perintah apa? Ini saya mau tahu apa? Kasusnya apa? Disuruh menghormati Adam. Disuruh menghormati Adam atau sujud sama Adam? Menghormat. Mendekati lagi. Jelas-jelas ayatnya di Quran yang Anda sebutkan itu sujud, Pak. Ini makanya saya bilang, Anda itu kalau mau ganti-ganti narasi, ya Anda harus ganti kitab. Siapa yang ganti narasi? Saya dari tadi mengatakan dia penghormatan, disuruh sujud penghormatan, bukan sujud seperti iman. Oke. Sekarang saya tanya Anda, di mana ada hukum Allah yang mengatakan malaikat itu harus menghormati manusia? Ada tidak hukumnya dikatakan seperti itu? Astaga. Loh, kalau tidak ada hukum, loh, di mana hukum yang mengatakan malaikat itu harus tunduk Ada dalilnya, sama Mbak. Ada Adam? dalilnya. Di mana? Mana Ada dalilnya? dalilnya. Di mana dalilnya? Ya. Itu di surah, kalau tidak salah di surah Taubah juga, di situ mengatakan Allah memerintahkan para malaikatnya sujud kepada Adam kecuali iblis. Terus? Itu dalil loh, dalil itu. Iya, apakah sejak semula malaikat ini diciptakan harus tunduk kepada itu kan kasus kan? Bukan kasus itu. Loh, kan tadi pertanyaan saya apa kesalahan? Apa kesalahan iblis? Sudah Ya kan? berulang-ulang saya katakan ini. Iya, sekarang begini Pak, di mana? Gini loh Pak, di mana Allah itu pernah punya perintah sebelum itu kan dia menolak ya kan? Di mana Allah ini punya perintah sejak semula malaikat itu diciptakan atau ajaib itu diciptakan untuk tunduk atau sujud kepada Adam. Aduh, sudah berulang kali itu saja terulang-ulang terus pertanyaannya. Maksud saya adalah gini Pak, bagaimana Tuhan Anda menciptakan malaikat atau ajaib itu untuk sujud kepada manusia, itu gimana konsepnya? Loh, itu perintah Allah. Saya tahu itu perintah, itu perintah. Di mana konsepnya malaikat itu diciptakan untuk sujud sama manusia? Loh, ini perintah, Mbak. Iya, konsepnya dari mana malaikat itu? Konsepnya Sekarang gini Pak, sekarang gini. Logikanya adalah begini ya, begini. Malaikat itu makhluk roh, betul nggak? Iblis itu makhluk roh. Bagaimana roh sujud kepada sesuatu yang fisik itu maksud saya? Apa jawabannya? Itu perintah Allah. Iya, gimana relevansinya memerintahkan sesuatu roh itu gimana sujudnya? Saya tanya kamu, gimana cara roh itu sujud? Jangan kita intervensi kekuasaan Allah terkait dengan perintah dia sujud kepada. Gimana ceritanya? Saya mau tahu. Saya tanya, saya nggak mengintervensi. Tapi coba logikanya roh itu sujud kepada. Tidak bisa diam. Coba diam dulu. Iya, gimana? Aduh, kita sudah menjelaskan kau lagi. Bagaimana kita belum ketemu? Tadi kan dipertanyakan, bagaimana logikanya? Ya, para malaikat itu disuruh disuruh sujud kepada Adam kan? Sujud penghormatan loh, jangan dipelintir lagi. Bukan sujud kayak orang sholat itu, bukan. Ya, itu sejak awal memang diperintahkan ketika diciptakan Adam. Begitu namanya. Di mana sejak awal kan itu memang saya dapat ini. Iya, karena sejak awal diperintahkan. Dengarkan dulu. Itu malaikat dan iblis termasuk pada saat diciptakan Adam disuruh menghormati Adam. Itu loh perintah ini. Jangan kita kemudian bilang bagaimana logikanya makhluk yang tidak nampak terus kemudian menyembah atau menghormati yang fisik.
Oh, tidak begitu cara berpikirnya. Terus Tuhan. gimana? Gimana? Terus gimana? Cara berpikir, entah dia kelihatan, entah dia tidak kelihatan. Kalau Oke, perintah Allah kita Subhanahu wa bisa Ta'ala. lihat ya. Oke, waktu Jibril ketemu Muhammad, Jibril sujud nggak? Enggak, kalau tidak ada perintah. Kalau tidak ada perintah. Itu perintahnya cuma sekali. Ya, Berarti setelah itu perintah Tidak itu ada. gugur. Berarti Tidak ada. firman Allah atau wahyu Allah hanya satu kali aja kepake, tidak kekal. Loh. Terus lagi-lagi bertentangan dengan sifatnya yang baku. oh, salah lagi cara berpikirnya. Salah lagi cara berpikirnya. Loh, sekarang gini Pak, kalau perintah, apakah perintah Allah sekali aja tidak kekal? Ingat ya, sifat Allah itu adalah bako. Apa yang dia narasikan itu kekal. Pertanyaan saya, ketika Allah memerintahkan malaikat dan Azazil sujud, iblis sujud, ya kan? Berarti itu berlaku dong selamanya. Iya, berlaku. Pertanyaan saya, apakah Jibril ketemu sama Muhammad, itu dia sujud? Diperintah enggak sama Tuhan? Loh, itu kan perintahnya sujud. Loh, Tunggu dulu. kata Bapak Diperintah sejak nggak? semula perintahnya sujud. Tunggu dulu. Apakah diperintah? Apakah diperintah sama dengan mereka ketika itu? Bilang, Sekarang saya tanya Bapak, kata Bapak tadi Bapak jangan ngeles. Tadi Bapak bilang, malaikat itu, tadi kata Bapak, gimana ceritanya yang roh disuruh sujud sama yang fisik? Sekarang saya tanya, saya memang nunggu lagi ke situ Pak. Kalau memang Allah memerintahkan untuk malaikat dan iblis itu untuk sujud kepada Adam, kenapa? Dan Adam itu Nabi, kenapa Jibril yang adalah malaikat tidak sujud kepada Muhammad? Kenapa? Karena tidak ada perintah. Kata Anda tadi harus menghormati manusia. Loh, bukan. Ini Adam beda Berarti konteksnya. perintah untuk konteksnya, malaikat, Mbak. sebentar. Berarti perintah Beda untuk malaikat satu konteksnya. kali aja. Ini Adam, tunggu dulu. Akan ada juga lagi penjelasannya kalau terkait dengan sujudnya manusia, perintah sujudnya kan? Itu yang kita mau tanyakan kan? Silakan. Beda konteksnya, Mbak. Pada saat malaikat dan Azazil ini disuruh sujud penghormatan kepada Adam, itu perintah langsung loh. Perintah langsung dari Allah. Nah, pertanyaan kemudian Anda munculkan kan? Kalau begitu, waktunya malaikat Jibril bertemu Nabi Muhammad sujud kan? Tidak, karena tidak ada perintah. Jibril itu hanya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Berarti malaikat itu hanya sujud kepada Adam saja, tidak kepada manusia yang lain. Ya, karena itu pada saat itu Tidak kepada Nabi. Enggak, karena perintah. Oke, Pada saat- apa alasannya? Apa alasannya malaikat itu harus mensujuti Adam? Ya karena penghormatan. Iya. Sebagaimana orang disuruh Ya, menghormat. sebagaimana manusia dihormati kan? Kenapa Ya. Muhammad yang adalah manusia tidak dihormati malaikat? Ya, tidak ada perintah. Loh, apakah penghormatan itu pilih-pilih? Tidak ada perintah. Loh, Anda tadi menjelaskan, saya hanya Konteksnya sebagai manusia, beda, Anda sama-sama Mbak. menghormati. Konteksnya beda. Kita mesti tahu dulu jarak kelahiran atau ciptaan Oke, Nabi Adam berarti alaihissalam. Tunggu dulu. Dengan malaikat Nabi itu Muhammad sudah jauh jaraknya. hanya diperintahkan sujud kepada Adam, tidak kepada nabi yang lain. Nabi yang mana? Nabi yang mana lagi kita bilang? Loh, Muhammad berarti kan dia hanya memerintahkan kepada Adam saja kan? Untuk apa disuruh sujud? Untuk apa? Untuk apa disuruh sujud? Gimana maksudnya? Ya. Untuk apa disuruh sujud iblis? Loh, kalau begitu untuk apa disuruh sujud kepada Adam? Diperintah. Ya kenapa diperintah? Iya, ngapain diperintahin sujud kepada Adam? Nah, itu alasannya. Ya, Apa alasannya? Allah yang perintahkan. Iya, apa alasan dia nyuruh itu? Disuruh memerintah saja penghormatan. Iya, gak jelas kan? Alasannya hormati. Oke, Penghormatan. kalau alasannya menghormati, kenapa Muhammad tidak dihormati? Siapa yang hormati? Siapa? Loh, kenapa malaikat tidak menghormati Nabi Ada perintah? Adam? Ada perintah nggak? Loh, berarti alasan untuk menghormati itu tidak tepat, tidak relevan. Kenapa? Karena manusia bukan cuma satu. Kenapa harus menghormati yang satu itu saja? Ada nggak Itu. manusia? Ada nggak manusia sebegitu Setelah ada Adam nggak banyak. manusia? Oh, saya ada manusia lain? kok. Ada manusia lain? Loh, ada dong. Ada manusia lain? Setelah guys? Adam Ya, ada ada. tuh yang Tunggu dulu. si Kobil, Tunggu dulu, Mbak. Hawa. Tunggu dulu, Mbak. Ini kan kita bicara Nabi Adam kok. Ya iya. Lagi? Kok kalau Nabi Ini Muhammad loh lagi? Pak, apa Ini alasan loh, dia Pak, memerintah? ini loh, Pak, Apa ini loh. alasan? Sekarang gini Pak, ini masih belum dapat ya. Apa alasan dia memerintahkan? Memang Apa belum alasan dia dapat. memerintahkan Kalau malaikat tidak, dan tidak Azazil ambil. itu sujud kepada Adam? Apa alasannya? Alasannya penghormatan, disuruh Loh, menghormati. kalau disuruh menghormati, kenapa penghormatan itu tidak dilakukan kepada semua manusia berikutnya? Ada perintah nggak? Ya, yang mau saya tanya gini Pak, apakah ketika Allah sekali menyuruh Anda sholat, Anda sekali doang? Ada perintah lagi nggak? Sekarang saya tanya Pak, ada perintah lagi nggak? Anda disuruh Ini sholat lari-lari sekarang? lari kiri kanan. Ada nih, perintah lari lagi kanan. nggak? Setelah Lari kanan. ada ayat Karena itu, kamu sudah ada perintah kepepet lagi di nggak? Nabi Adam dengan Anda iblis. Kamu lari lagi. lalu melepaskan Kamu sifat lari lagi. Allah. Kamu lari lagi mengambil Lu nggak contoh. lari. Lari lagi. Sekarang saya tanya Anda, kalau Allah dengan sifatnya kekal, sekali dia memerintah, itu berlaku nggak untuk seterusnya? Saya tanya Anda, berlaku tidak untuk seterusnya? Ya terus menyembah siapa dulu? Sekarang saya tanya Anda, Sujud ketika kepada siapa Allah dulu? memerintahkan sekali, apakah itu kekal, perintahnya itu kekal atau hanya satu kali saja? Dalam konteks apa dulu? Dia semua konteks, karena dia kekal. Apakah dia kekalnya kadang-kadang, waktu di zaman Adam, di zaman Muhammad dia tidak kekal? Kan tidak demikian. Itu beda lagi, Bang. Tunggu dulu. Anda selalu begitu. Tunggu dulu. Kita mesti membedakan dulu penghormatan ke Nabi Adam dengan perintah sujud manusia di bumi ini. Ingat, wahyu atau Al-Quran itu diturunkan, ya kan? Barulah kemudian secara bertahap-tahap baru ada perintah sholat. Itu loh.
Oke, sekarang saya tanya, perintah sholat itu satu kali atau tiap hari atau berkali-kali? Itu kan nanti Isra Mi'raj baru diperintah itu. Ya, iya itu oke. Lah, ini Jadi hanya kan perintah bagi kami itu, perintah bagi kami. perintah Adam, perintah malaikat dengan Adam. Sholat ini juga kan waktu peristiwa Isra Mi'raj adanya. Emang ini kapan Apanya? turunnya? Ini sama kan? Apanya? Ini kan Apanya Isra Mi'raj? turunnya ini di zamannya Muhammad kan? Quran ini. Yang mana? Yang mana? Quran ini semua ini turunnya waktu di zamannya Muhammad toh. Iya, iya betul. Ya sudah, berarti perintah itu berlaku dong sampai sekarang. Iya, Ya, tapi kan biasanya maka beda. perintah Allah Iya. untuk Tunggu mensujuti, dulu. perintah Ini Allah kan- terhadap malaikat untuk mensujuti Adam sebagai penghormatan, berarti itu berlaku terus. Ya tapi bukan manusia lagi sujudnya di situ diperintah, bukan manusia. Bukan Tapi Allah. Tapi Allah. Emangnya ada bukan manusia? Tunggu dulu, cuma tidak nyambung lagi kita ini. Coba saya jelaskan dulu. Nabi Adam itu ya disuruh perintahkan malaikat dan iblis itu sujud kan sebagai penghormatan. Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang atau di zaman turunnya Al-Quran itu, berarti itu sujudnya manusia kepada Allah, bukan kepada Adam. Itu loh. Kau cari di Google situ. Bukan masalah lagi Google, Pak. Bukan masalah lagi Google. Anda kan mengatakan bahwa perintah itu hanya untuk untuk ini kan malaikat dan iblis toh untuk mensujuti Adam. Sujud kita nggak mau menyembah, kita nggak mau menyembah. Bukan menyembah, bukan. Ya sudah, maksud saya adalah begini. Penghormatan. Iya, apakah malaikat itu menghormati Adam saja satu kali itu saja atau seterusnya? Tidak, kalau malaikat. Hah? Apa? Itu malaikat, Mbak. Tunggu dulu. Itu malaikat. Dia monoton. Disuruh sujud, nanti ada perintah baru mau sujud lagi. Itu malaikat begitu monoton. Berarti Anda nggak perlu sholat. Karena apa? Pas di zamannya Muhammad aja Anda sholat. Nanti kalau ada perintah lagi. Kenapa mesti ada perintah lagi? Loh, Al-Quran kami sudah... Anda mengatakan bahwa perintah Allah itu tidak bako, tidak kekal terhadap malaikat dan iblis tadi. Kan Anda mau mengatakan seperti itu toh? Tidak. Bahwa perintahnya tidak kekal. Makanya tidak dan jangan di situ. Kan itu kan pikiran Anda sendiri. Perintah Tuhan itu satu kali diteruskan berulang apa satu kali aja? Nanti lagi ada diperintah lagi. Al-Quran itu, Mbak, diturunkan sekali di langit dunia. Tahu nggak langit dunia mana? Tahu? Coba cari di Google situ langit dunia. Bukan kan cari di Google lagi dunia orang kelihatan. Karena kamu tidak tahu. Loh, emang aku tahu? Saya tahu lah. Oke, saya nggak mau ke situ Pak. Saya nggak mau ke situ. Tapi pertanyaan saya, Pak, ketika Anda mengatakan perintah itu cuma satu kali, tunggu Pak. Ketika Anda mengatakan perintah itu cuma satu kali, kalau nggak disuruh lagi nggak ini, berarti Anda mau mengatakan bahwa perintah Allah tidak kekal. Serius Anda? Tidak kekal. Loh, karena itu tidak dilakukan terus menerus. Kenapa? Karena cuma satu kali aja. Nunggu perintah lagi baru dikerjakan. Ini makanya saya bilang, Anda mau menjelaskan egois Anda dengan menggagalkan seluruh sifat Tuhan Anda. Itu Itu pemahaman Anda. Loh, iya, karena Anda selalu meninggalkan kesan. Anda selalu meninggalkan kesan bahwa perintah Allah itu tidak bako, Kamu tidak berakhir. Tidak ini egois. Sekarang saya tanya Pak, arti bako itu apa Pak? Arti bako itu apa? Tidak berawal dan tidak berakhir. Berarti wahyunya, perintahnya itu tidak berakhir. Itu Anda tadi mau mengatakan bahwa Tuhan Anda itu tidak bako. Siapa yang mengatakan? Loh, sekarang saya tanya, ketika malaikat dan iblis itu sujud kepada Adam, berarti dia melakukan itu terus menerus karena tidak berakhir perintahnya toh. Sementara Anda tadi bilang apa? Nggak disuruh lagi? Bisa saya bicara lagi? Bisa saya jelaskan? Bisa saya lagi bicara? Ya. Oke, diam dulu, jangan dipotong supaya kelar ini kan. Karena sekarang di sini sudah jam 1 hampir jam berapa ini? Begini. Dari tadi kita itu ke kontesnya Nabi Adam. Terus kita larikan hukum itu ke zaman sekarang. Ya kan? Nah, kita mesti tahu dulu. Kalau konteksnya sujud kepada Allah, itu kan nanti terjadi pada saat Rasulullah menerima sholat pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya kan? Dan itulah di situ Al-Quran menjelaskan secara keseluruhan tentang kewajiban sholat. Berarti kita sudah sujudnya beda. Perintah sujud di situ bukan lagi perintah sama dengan malaikat sujud kepada Adam. Nah, itu makanya muncul itu ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni aqimis shalah li dzikri. Nah, kata Allah, saya ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Di situ awal mulanya. Kita diperintah sholat sujud kepada Allah, bukan lagi kepada manusia. Lain konteksnya, Mbak, ya. Sujud Itu bukan pertanyaan saya, Pak. Itu bukan pertanyaan saya. Apa pertanyaan? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah itu tadi lah, Pak. Kenapa Allah itu memerintahkan malaikat dan iblis itu sujud kepada Adam, ya kan, yang adalah manusia sebagai penghormatan dan orang pertanyaannya itu masih itu loh. Kenapa harus malaikat dan najajil itu harus diperintahkan sujud kepada manusia?
Apa alasannya dia memerintahkan itu belum terjawab dari tadi, gitu loh. Itu sebagai penghormatan. Kalau itu sebagai penghormatan, kenapa penghormatan itu tidak dilakukan juga kepada nabi yang lain, kan gitu? Kenapa hanya kepada Adam? Kenapa tidak kepada manusia yang lain juga? Itu. Diperintahkan. Ya kalau diperintahkan berarti itu yang namanya perintah itu sekali dan untuk selama-lamanya dong. Iya kan? Kalau yang namanya diperintahkan itu tidak berakhir dong, karena dia itu dengan sifat kekalnya. Ya lah, dengan sifat kekalnya berarti perintahnya juga itu harusnya kekal. Kok ada perintah yang on off?